Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, bertemu lagi bersama saya Deng Sompa di channel Ewa Kos 13. Gimana kabar kalian hari ini? Tetap kuat dan semangat semuanya ya. Dan terima kasih telah mengklik video di channel yang tergantung mood ini. Dan selamat mendengarkan ocehan dari Daso. Sebelumnya, Damho terkejut ketika diberitahu oleh Nocheol bahwa adik perempuannya mungkin saja masih hidup dan dia pun langsung bergegas pergi. Damgareong merupakan satu-satunya adik dari Damho, seorang anak kecil yang selalu mengikuti kakaknya. Bertahun-tahun telah berlalu dan Damho bahkan tidak dapat mengingat wajahnya, tetapi dia dapat mengingat bahwa dia adalah anak yang sangat cantik. Adik perempuanmu mungkin masih hidup di suatu tempat. Joyon-san, pemimpin Black Tiger, membawa anak itu bersamanya untuk menjualnya sebagai budak, ucap Nocheol. Damho tentu saja menanyakan di mana lokasi anak itu sekarang. Akan tetapi, Nocheol sendiri tidak mengetahui tepatnya. Namun, ada sebuah tempat bernama Angajang di Gunung Heng. Nocheol mengatakan jika Damho pergi ke sana, dia mungkin dapat menemukan informasi lebih lanjut. Gunung Heng terletak di tengah provinsi Hunan. Itu jauh dari Danau Donting, dan itu adalah tempat yang harus Damho tempuh setidaknya 4 hari berturut-turut dengan kuda dari area Sanglin. 5 gunung suci besar yang melambangkan Jungwon, Gunung Tai dari timur, Gunung Hua dari barat, Gunung Hang di utara, Gunung Putra di pusat, serta Gunung Heng yang berada di selatan. Orang sering menyebut tempat ini sebagai Gunung Suci Jungwon. Tempat Damho dan kudanya menuju adalah Gunung Heng di tengah provinsi Hunan. Disinilah tempat Angajang. Sejak mereka menetap di sini sekitar 10 tahun yang lalu, Angajang telah menstabilkan diri setelah perkembangan bertahap. Setelah menempuh perjalanan beberapa hari, Damho kini tiba di Angajang. Pemilik Angajang adalah An Kyo-ik. Sebagai seorang pria dewasa di usia akhir 40-an, dia dipuji oleh orang-orang di sekitarnya karena kemurahan hatinya. "Apakah pemimpinmu ada di dalam?" tanya Damho. "Mengapa kamu mencari pemimpin kami?" jawab warrior Angajang. Sementara itu, di dalam Angajang terdengar hiu tawa seseorang. Itu merupakan pertemuan yang seharusnya datang lebih awal menurut mereka. Salah satu orang itu adalah An Kyo-ik, pemilik dan pemimpin Angajang. "Bukankah lebih baik untuk terus saling berbagi wawasan seperti ini?" ucapnya. "Bagaimana mungkin kamu tidak bahagia ketika akhirnya bertemu seseorang yang memiliki selera yang sama?" Mereka berdua tertawa dan minum merayakan pertemuan keduanya. Seketika ada seseorang yang dilemparkan masuk ke dalam ruangan itu. Tentu saja kedua orang itu begitu kaget dan langsung berdiri. "Apa? Siapa kau?" tanya An Kyo-ik. "Lama tidak bertemu," ucap Damho. "Apakah kita pernah bertemu? Jika kamu datang menemuiku, kamu bisa datang dengan tenang," ucapnya. "Sepertinya kamu tidak ingat, tapi tidak apa-apa. Kamu akan segera mengingatnya," ucap Damho. Sebelum kita lihat pembantaian dan keganasan dari Damho yang tiada hentinya, kita ke penginapan angin barat dulu melihat 2 sejoli yang sedang bucin. "Jinbo, kamu harus melakukannya dengan baik hari ini," ucap Yunso. "Baiklah, tenang saja," balas Jinbo. Jinbo menanyakan siapa tamu hari ini yang datang yang sangat disayangi oleh Yunso. Yunso mengatakan bahwa dia adalah kakak yang sangat dekat dengannya. "Jadi, pamerkan keahlianmu ya," ucap Yunso. "Aku akan melakukan yang terbaik," jawab Jinbo. Yunso lalu memanggil kakaknya untuk masuk. Dia adalah seorang wanita yang merupakan putri pemimpin bandit Grand Forest, Hwang Kyunmon, Hwang Haeryong. "Kakak Haeryong? Socheon, apakah kamu sudah mulai memasak?" tanya Haeryong. Yunso lalu memperkenalkan Jinbo pada Haeryong yang sering dia bicarakan. Jinbo juga memberi salam kepada Haeryong. Jinbo mengatakan jangan terlalu berharap banyak padanya. Haeryong mengaku sudah mendengar banyak tentang Jinbo dari Socheong. Jinbo merupakan orang yang dipuji oleh kepala koki yang terbaik di dunia, ucap Haeryong. Panik tentunya si Jinbo itu kawan-kawan. Dia merasa bahwa Yunso telah melebih-lebihkan dirinya kepada Haeryong. "Aku benar-benar harus melakukan yang terbaik." Untuk kali pertamanya, Jinbo memasak dengan tekanan besar agar tidak mengecewakan penikmat makanannya. Setelah menunggu dan mengobrol cukup panjang, Jinbo kini telah selesai dengan hidangannya.
Hai Ryong memuji masakan dari Jinbo. Dia juga mengatakan bahwa dagingnya begitu lembut. Jika itu Hui Gui Ro, aku mungkin sudah cukup makan sampai bosan. Tapi bagaimana kamu rasa ini? Aku belum pernah mencicipi yang seperti ini sebelumnya, ucap Hai Ryong. Yunso yang juga menikmati makanan yang disajikan oleh Jinbo berkata, itu karena dia bukan koki biasa, ucapnya. Seperti yang kamu katakan, kayaknya itu adalah keputusan yang baik untuk tinggal di sini. Dan terima kasih kepadamu, aku memiliki beberapa makanan lezat seperti ini, ucap Hai Ryong. Yunso menanyakan apakah kakaknya itu tidak masalah jika harus berpergian sendirian. Hai Ryong mengatakan bahwa itu tidak masalah. Semua orang begitu sibuk, sehingga mereka bahkan tidak akan menyadari bahwa aku hilang. Lalu, begitulah seluruh organisasi akan kembali bergejolak mencari dirimu kan? Balas Yunso. Hai Ryong mengatakan bahwa itu tidak masalah. Lagi pula dia juga telah membawa Il Guang bersamanya. Dia adalah salah satu yang terbaik di Grand Forest. Sang autor lalu memperkenalkan sedikit latar belakang dari Hua Hai Ryong. Orang-orang tidak tahu siapa Huang Hai Ryong. Ketika orang memikirkan faksi besar, mereka cenderung berpikir tentang 9 sekte besar atau 5 keluarga besar. Namun tidak perlu belajar seni bela diri dari faksi terkenal untuk menjadi seorang warrior. Semua orang yang hidup dengan menggunakan pedang adalah pejuang. Dan orang-orang yang termasuk dalam hutan hijau juga termasuk dalam kategori ini. Ketika orang berbicara tentang Grand Forest, mereka biasanya memikirkan pencuri yang tinggal di sana. Namun, jika jumlah itu melebihi 10.000, itu menjadi cerita yang sama sekali berbeda. Bandit Grand Forest. Ini adalah kelompok yang mengendalikan Grand Forest. Total ada 18 camp gunung dan semuanya ada di seluruh Jungwon. Setiap camp gunung memiliki setidaknya ratusan orang dan paling banyak 1.000 orang atas nama mereka. Di atas segalanya, para bandit Grand Forest memiliki Hwang Kyungmon. Hwang Kyungmon yang berkomitmen pada Grand Forest sejak usianya masih begitu muda, tepatnya saat dia masih berusia 13 tahun. Dia telah menjadi pemimpin setelah beberapa dekade perjuangannya. Dengan kepemimpinan dan seni bela dirinya yang kuat, dia memimpin 10.000 anggota Grand Forest tanpa masalah. Hwang Kyungmon memiliki satu anak perempuan yang dia dapatkan pada usia yang sangat terlambat. Namanya adalah Hwang Hai Ryong, wanita yang saat ini bersama dengan Yunso dan juga Jinbo. Itulah latar belakang Hwang Hai Ryong yang diceritakan sang author kepada kita. Di mana tuan yang selalu di samping Jinbo? Tanya Yunso yang sedari tadi tidak melihat keberadaan Damho. Tuan, tanya Hai Ryong. Yunso mengatakan ada tuan yang pergi dengan Jinbo. Seseorang pria yang begitu menakutkan, ucap Yunso. Pria yang menakutkan ya, ucap Hai Ryong. Jinbo, di mana tuan yang selalu berada di sampingmu? Tanya Yunso. Dia bilang punya beberapa urusan untuk ditangani. Mungkin perlu beberapa hari, jawab Jinbo. Yunso menanyakan ada urusan apa dia. Akan tetapi Jinbo tertunduk lesu mengatakan bahwa dia juga tidak tahu. Jangan khawatir, dia akan segera kembali Jinbo, ucap Yunso menenangkan Jinbo. Aku juga berharap begitu, balas Jinbo. Kakak, cepat kembali, gumamnya yang terlihat sangat mengkhawatirkan kakaknya itu. Salah satu dari 5 sekte besar Provinsi Hunan ada di Gunung Heng. Di masa jayanya, mereka membanggakan kehebatan yang sama dengan 9 sekte besar. Tapi, sekarang kekuatan mereka telah menyusut ke titik di mana mereka hampir tidak sebanding dengan sekte lain dari 5 sekte besar. Pemimpinnya berniat untuk membangun sesuatu seperti Istana Kaisar pada periode ini. Menurutnya, sekarang adalah waktu yang paling tepat. Jika mereka mampu menyelesaikan Istana Kaisar, mereka dapat memamerkan kekuatan sekte mereka dan akan mampu untuk merekrut murid baru, ucapnya. Para tetua mengatakan bahwa mereka tidak memiliki sumber daya keuangan yang cukup. Tapi Somun menyuruh mereka untuk tidak mengkhawatirkan tentang keuangan. Apakah maksudnya dia ingin memamerkan kekayaan dengan membangun pavilion besar? Sungguh ide absurd macam apa ini? Gumam Pak Tua itu. Zhou Mun mengatakan bahwa dia sudah berbicara dengan rumah-rumah lain yang mendukung mereka. Khususnya dukungan dari An Gaijang akan menjadi yang terbesar, karena mereka telah menjaga An Gaijang selama ini. Pernyataan dari Zhou Mun menimbulkan pro kontra di antara para tetua. Di tengah-tengah pembahasan mereka untuk membangun sebuah pavilion baru, masuk seorang warrior yang menyampaikan bahwa ada seseorang yang datang untuk menemui sang pemimpin. Orang itu adalah So Jinpong. Dia ada di sini sekarang, ucap warrior itu. Zhou Mun lalu keluar dan menanyakan apa yang terjadi pada Jinpong. Kami dalam masalah.
An Gajang telah diserang, ucap Jinpong yang kondisinya tidak baik-baik saja. An Gajang? Orang macam apa yang berani menyerangnya? Ucap Somun yang begitu kaget. Itu hanya satu orang, jawab Jinpong. Mendengar jawaban Jinpong membuat Somun semakin terkejut. Dia menanyakan apakah itu benar terjadi. Sungguh sulit baginya mempercayai kabar tersebut. Karena satu orang itu, An Gajang telah musnah total. Saya satu-satunya yang mampu kabur. Aku datang untuk memberitahu Anda tentang hal ini segera, ucap Jinpong. Beraninya dia memandang rendah An Gajang, pada dasarnya menghina sekte Gunung Heng, ucapnya yang begitu kesal. Kumpulkan semua prajurit, kita akan menuju ke An Gajang, perintahnya. Pemimpin, saya rasa akan lebih baik untuk mencari tahu lebih banyak tentang situasi ini sebelum mengambil tindakan. Bagaimana bisa seorang pria yang tinggal di Murim mengabaikan penghinaan seperti itu? Kita akan pergi sekarang, balas Somun. Mereka langsung bergegas menuju An Gajang dengan pasukan terbaik yang mereka miliki. An Gajang hanya berjarak sekitar 9 mil dari sekte Gunung Heng. Jika mereka menggunakan teknik langkah terbang, mereka akan tiba dalam waktu kurang dari 1 jam. Tidak lama kemudian, mereka telah tiba di An Gajang. Betapa terkejutnya mereka. Mereka mendapati An Gajang sudah hancur dan dipenuhi dengan mayat-mayat yang tergeletak. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Manor yang dulu indah, sekarang menjadi reruntuhan, ucap mereka. Warrior Gunung Heng juga menemukan An Kyoik. Pemimpin, An Kyoik sudah mati, ucapnya. Apa? Begitu kaget dia kawan-kawan. Tentu saja amarahnya semakin tak terbendung. Mereka lalu menyadari kehadiran dari Damho. Semua ini pasti karena ulahnya, ucap Somung. Siapa kau? Beraninya kau melakukan pembunuhan di wilayah sekte Gunung Heng, ucap Zomun. Damho yang melihat mereka lalu bergumam. Apakah mereka tentara dari sekte Gunung Heng yang dibicarakan oleh An Kyoik? Sebelum An Kyoik tewas, dia sempat memohon agar Damho mengampuni hidupnya. Aku sudah memberitahumu semua yang aku tahu tentang adikmu. Jadi tolong kasihanilah aku. Jika ada yang tidak beres denganku, sekte Gunung Heng akan marah. Mohon ampuni aku. Damho langsung meninju wajahnya. Tidak hanya nyawanya yang copot, semua giginya juga langsung copot, berterbangan dan hancur. Tidak akan ada maaf yang terlihat di mata Damho bagi para bedebah-bedebah yang sudah membantai desanya 18 tahun yang lalu. Para warrior Gunung Heng sebenarnya cukup takut ketika melihat Damho. Mereka bertanya-tanya, apakah ada orang seperti itu yang pernah ada di Murim? Meskipun dibeli dengan uang, namun tingkat kesatria di An Gajang cukup tinggi. Akan tetapi, lusinan orang seperti itu dibantai oleh satu orang. Kurasa, kamu sepertinya mengenal orang mati itu. Apakah itu benar? Tanya Damho. Apa maksudmu? Balas Somun. Dalam Murim, kamu tidak boleh mencampuri urusan orang lain, ucap Damho. Apakah kau berani mengancam pemimpin sekte Gunung Heng? Balas Somun yang dibuat begitu jengkel. Aku tidak mengancammu. Aku hanya memberimu beberapa saran, balas Damho. Kau anak nakal. Tidak ada yang pernah melakukan hal seperti itu padaku. Pemimpin, tolong tenangkan diri Anda sebentar, ucap bawahannya. Akan tetapi Somun mengabaikannya. Baginya, bahkan jika Damho adalah pemimpin dari salah satu 9 sekte besar, dia masih tidak bisa mengatakan hal seperti itu pada Somun. Dasar anak nakal, betapa bodohnya kau. Mari kita lihat apa yang kau miliki yang membuat dirimu begitu sombong, ucapnya sembari mengeluarkan pedangnya. Kau akan menyesalinya, ucap Damho. Apa yang kalian semua lakukan? Tahan dia sekaligus, perintahnya menyuruh semua bawahannya menyerang Damho secara bersamaan. Somun juga memerintahkan agar Damho ditangkap hidup-hidup, agar dia berlutut di hadapannya. Aku sendiri yang akan menghukumnya, ucap Somun. Terlihat para warrior Gunung Heng yang maju secara bersamaan menyerang Damho. Seperti biasanya, Damho hanya berdiri diam dan tersenyum. Si jidat lebar itu tertawa karena pada akhirnya dia mendapat kesempatan untuk pamer. Orang ini milikku. Aku akan menangkapnya, ucapnya. Jika kalian sangat ingin melihat neraka, aku akan dengan senang hati memberikan apa yang kalian inginkan, ucap Damho yang menghantamkan kakinya ke tanah. Satu serangan dari Damho langsung menghancurkan beberapa orang di dekatnya. Damho tidak hanya membunuh mereka yang menyerangnya, dia benar-benar melenyapkan orang itu hingga hanya tersisa darah yang berhamburan di udara.
Mereka semua tentu saja menjadi semakin panik dan ketakutan ketika melihat Damho membunuh seseorang tanpa meninggalkan jejak sedikit pun kecuali darah dari mereka. 100 anggota sekte Gunung Heng yang terkumpul dapat memusnahkan sekte berukuran standar. Justru karena hal inilah Gunung Heng dapat mempertahankan posisi mereka di Provinsi Hunan. Namun, saat menghadapi tinju yang menusuk Damho, mereka kewalahan. Setiap kali tinju Damho melayang ke udara, seseorang akan mati. Tidakkah ada yang bisa menangkis pukulan Damho? Jika seseorang mencoba memblokirnya dengan tangan, maka tangan orang itu akan patah seperti ranting. Dan jika seseorang menangkisnya dengan menggunakan kaki, maka kaki orang itu persendiannya akan hancur. Damho layaknya seekor harimau yang begitu lapar di tengah kawanan domba. Tidak peduli jumlah domba ada berapa, tidak ada yang bisa menggigit seekor harimau. Tidak ada satupun anggota sekte Gunung Heng yang mampu menggores Damho sedikit pun. Mereka semua dipukuli tanpa ampun oleh Damho. Orang-orang yang maju menyerang hanya akan membawa kematian pada diri mereka sendiri dengan cara yang sadis. Bahkan para warrior yang menggunakan pedang sekalipun tidak berkutik di hadapan Damho. Sialan, apa-apaan ini? Sepertinya ini bukan orang biasa, ucap Somon yang mulai panik. Murid-muridku yang terlatih kalah dari bajingan ini. Aku tidak bisa lagi berbelas kasih sekarang, gumamnya. Dia akan menggunakan pedang pemurni berharga sekte Gunung Heng untuk mengambil darah bajingan itu, pikirnya. Bajingan iblis ini, ucapnya dan langsung melompat ke arah Damho. Berhenti, pedang pemurni akan menghukummu atas perbuatan jahatmu, ucapnya yang sudah mengayunkan pedangnya di udara. Flowing water sword skill, flying lightning sword skill, teriaknya yang sudah melesatkan serangan ke arah Damho. Tidakkah ada orang yang terkena keterampilan ini yang pernah lolos, ucapnya sembari terus menyerang Damho. Terlepas dari karakternya yang pemarah, dia tetaplah seorang ahli pedang terbaik di sekte Gunung Heng. Dia juga cukup kuat untuk membelah batu menjadi dua dengan satu pukulan. Damho juga menyadari kekuatan dari Zomun. Dia dikenal sebagai ketua sekte Gunung Heng. Tekanan yang dapat dirasakan dari seorang pemimpin sekte dengan pengalaman berabad-abad benar-benar begitu hebat. Pedang orang ini tajam, dan kekuatan yang dimilikinya sangat besar, gumam Damho. Namun, jika itu saja tentu saja belum mampu untuk menggoyahkan Damho. Damho lalu menanamkan kakinya begitu dalam dan kuat ke tanah. Damho menerjang ke arah pedang yang jatuh dengan serangan yang menyerupai hujan. Tinju Damho dan pedang milik Zomun berbenturan dengan sangat kuat. Seperti yang dikatakan sebelumnya, meskipun Zomun memiliki kemampuan yang hebat, tapi itu tidak cukup untuk mengalahkan Damho. Aku merasa tidak ada keinginan untuk membunuh dari pedang itu sendiri. Aku juga tidak merasa bahwa pedang itu ingin menyakitiku. Pemilik pedang seperti itu seharusnya bukan orang seperti dia. Itu hanyalah sebuah cangkang kosong dari pedang, gumam Damho. Somon kalah dalam benturan itu. Dia terlempar cukup jauh ke belakang. Para anggota dari sekte Gunung Heng juga cukup kaget. Mereka hardik pastinya Damho di dalam hati mereka. Bajingan itu, dia bukan pria yang mungkin bisa kita hadapi, gumam mereka. Terlihat Somon begitu kesakitan menahan rasa sakit akibat dari benturannya dengan Damho barusan. Seperti yang aku katakan sebelumnya, aku tidak ikut campur dalam urusan orang lain, ucap Damho. Wis, keren lah pokoknya. Damho benar-benar telah mengobok-ngobok sebagian kekuatan berpengaruh di Murim sejauh ini. Apalagi setelah dia mengetahui siapa-siapa saja yang bersangkutan dengan pembantaian terhadap desanya. Pokoknya dapat satu nama langsung OTW bantai. Nah, ada yang menarik juga nih kawan-kawan. Apakah Huan Hairiong, putri Huan Kyungmoon, si pemimpin Grand Forest, adalah Dam Garyong, adik dari Damho yang dikira mati 18 tahun yang lalu pada saat desanya dibantai? Secara Nochiel mengatakan bahwa dia dibawa oleh bandit untuk dijual. Dan sebelumnya juga dijelaskan latar belakang dari Huan Kyungmoon yang memiliki anak di usia yang begitu terlambat. Yang menurut Nara berarti itu merupakan anak angkat. Cukup menarik ya kawan-kawan ya. Zomun memuntahkan begitu banyak darah akibat luka yang cukup parah yang dia terima dari benturan sebelumnya. Meskipun demikian, dia masih mampu untuk berdiri kembali. Organ internalnya beresonansi dari kekuatan karena dia menggunakan pedang untuk menangkis serangan Damho. Apa-apaan orang ini? Dia bahkan membuat retakan di pedang pemurnian milikku, gumamnya.
Dia benar-benar tidak bisa membiarkan dan mengampuni Damho. Dia kembali melompat ke arah Damho dengan sekuat tenaga. Dia kembali menggunakan teknik Flowing Water skill miliknya. Bagi Damho, keputusan yang diambil Zhou Mun hanya membuat ki murni pedangnya semakin lemah. Matilah kau! Zhou Mun mengerahkan seluruh tenaganya untuk menghabisi Damho. Namun, Damho hanya diam menantikan serangan itu menuju ke arahnya. Pedang Ki menyebar seperti kipas dan menutupi Damho. Dan di saat yang bersamaan, kaki Damho menembus permukaan tanah. Pinggangnya terpelintir dan kakinya berputar dari tanah sebelum menendang. Itu adalah teknik Witch Cat Ballistic Kick. Sisa-sisa yang ditinggalkan oleh Magio menyebar ke seluruh tubuh Damho. Meskipun teknik itu kedengarannya sama dengan tendangan balistik jahat Magio, namun tetap saja itu berbeda. Itu merupakan transformasi teknik Damho. Seperti sebagaimana istana pasir ditelan oleh ombak. Teknik balistik jahat Damho memakan pedang Zhou Mun. Zhou Mun benar-benar dibuat terpojok dan tak percaya Damho mampu menangkis serangannya. Damho melompat ke arah pedang pemurnian Zhou Mun. Pedang pemurnian itu menebas ke arah Damho dengan begitu cepat. Dan pada saat itu, Damho juga menggunakan teknik tangan penghancur kegelapannya. Seolah-olah terbuat dari kaca, pedang pemurnian milik Zhou Mun hancur dengan begitu mudahnya. Damho menggunakan serangan bayangan rangkap 3 yang eksplosif. Dia memukul tepat di dada Zhou Mun 3 kali berturut-turut. Pada serangan pertama, semua tulang dada Zhou Mun langsung hancur. Pada serangan kedua, organ dalamnya juga ikut hancur. Dan serangan terakhir membuat jantung Zhou Mun meledak tak tersisa. Hari itu menjadi hari di mana Gunung Heng kehilangan seorang pemimpin sektenya. Tinju Damho benar-benar menewaskan Zhou Mun tanpa perlawanan yang berarti. Tergeletak tak berdaya, tewas di tempat. Para bawahannya tidak menyangka masternya akan mati oleh Damho. Bajingan itu! Dia membunuh master kita. Kita tidak bisa memaafkannya. Kita harus membalaskan dendam master, ucap para warrior Gunung Heng. Semuanya, berhenti, ucap seorang penatua yang menghentikan mereka sebelum memperburuk keadaan. Dia adalah musuh master kita. Kita tidak boleh membiarkannya. Kita harus membalaskan dendam master, ucapnya. Aku memberi perintah sebagai penatua. Jika ada yang tidak mematuhi perintah ini, kalian akan kuasingkan, ucap penatua itu dengan tegas. Kalimat yang keluar dari mulut penatua membuat para warrior Gunung Heng menjadi tidak berkutik dan mengurungkan niat untuk menyerang Damho. Hatiku berteriak mengatakan kita perlu membalas dendam. Tapi otakku mengatakan bahwa kita harus bersabar dan bertahan. Murid Gunung Heng telah terbunuh dan bahkan para tetua tidak bisa menandinginya. Dia adalah seseorang yang bahkan tidak bisa kita bandingkan. Hanya nyawa kita yang berharga yang akan hilang jika memaksakannya. Satu-satunya tugasku sekarang adalah membawa murid-murid yang masih hidup kembali ke Gunung Heng dengan selamat. Gumam penatua itu yang benar-benar memikirkan keputusan dengan hati-hati. Kami akan kembali ke Gunung Heng. Akankah kamu membiarkan kami pergi? Tanyanya. Apa yang terjadi jika aku memperbolehkan kalian pergi? Tanya Damho balik. Kami akan berkumpul kembali dan membalasmu. Dan mengapa kau pikir aku akan membiarkanmu pergi? Akan jauh lebih mudah jika aku membunuh semuanya sekarang sekaligus, ucap Damho tersenyum sinis. Itu karena kami akan menerima kematian kami tanpa perlawanan, jawab penatua itu. Dia lalu melanjutkan perkataannya. Aku tidak berpikir kamu ingin membunuh orang yang berencana mati tanpa perlawanan. Apalagi dengan kepribadianmu itu, ucapnya. Gunung Heng membutuhkan seorang penatua sepertimu. Apakah ini berarti kamu mengizinkan kami untuk pergi? Tanya penatua tersebut. Tentu, ucap Damho. Penatua itu menjadi kaget sendiri karena Damho benar-benar membiarkan mereka pergi, meskipun dia tahu bahwa mereka berencana untuk membalas dendam. Kau benar-benar orang gila. Itu mungkin benar, balas Damho tertawa kecil. Dia lalu menanyakan siapa nama Damho. Damho, jawab Damho. Chaigyu, dari Gunung Heng. Gunung Heng akan mengingatmu. Sekte Gunung Heng tidak akan pernah melupakan namamu. Seorang pria yang berjalan sendirian. Alone Wanderer, ucap Chaigyu.
Chaegyu tidak tahu bahwa kata-kata yang dia kumamkan akan menjadi nama yang dikenal sebagai Damho, seorang pria yang berjalan sendirian, a lone wanderer. Setelah hari itu, desas-desus yang tak terbayangkan telah dimulai di Provinsi Hunan. Pengguna seni tinju langka telah muncul. Dia telah membunuh seorang ketua dari sekte Gunung Heng dan seorang pemimpin dari salah satu sekte jahat. Murid sesepuh dari sekte Gongdong juga kalah darinya. Dia adalah pembunuh tanpa ampun yang tidak menyayangkan satu orang pun yang dia anggap sebagai mangsa. The Bloody Star of Xinjiang. Namun beberapa memanggilnya dengan nama yang berbeda, a lone wanderer dan Fish Demon. Tidak ada seorang pun dalam sejarah yang mendapatkan gelar yang terdengar seperti pembunuhan dan kekerasan secepat ini sebelumnya. Banyak gosip yang berpusat di sekitar rumor Damho, terutama di Provinsi Hunan di mana Damho terakhir terlihat. Cerita tentang dia tidak ada habisnya. Namun setelah adegan berdarah itu, Damho tidak terlihat lagi di Provinsi Hunan. Kita lalu dibawa ke sekte Pedang Yuyang. Warrior sekte Pedang Yuyang bertanya-tanya mengapa anggota klan Namgong datang menemui kepala sektenya. Namgong Chang, tetua keluarga Namgong, mengatakan bahwa dia mendengar kalau Nona Hai berkeliaran di sekitar pavilion sekte Pedang Yuyang. Dan karena itu pula dia juga berpikir bahwa pasti Heiso telah mendapatkan perlindungan untuk beberapa waktu ini dari sama Qing Won. Dia juga mengatakan bahwa akan segera ada pertemuan penting yang diadakan di sini. Suara Namgong Chang terdengar lembut, namun penuh dengan kepercayaan diri. Mungkin saja itu merupakan kekuatan dari klan Namgong. Sama Qing Won menanyakan pertemuan itu tentang apa. Akan tetapi, Namgong Chang mengatakan bahwa dia belum bisa memberitahunya. Akan ada pertemuan di dalam rumahnya. Akan tetapi, tidak ada seorang pun yang memberitahu pertemuan tersebut akan membahas apa. Namgong Chang menyuruh sama Kyung Won untuk menjadi sabar, karena pertemuan tersebut merupakan sebuah pertemuan yang sangat penting. Sama Kyung Won terkesan dengan fakta bahwa Namgong Chang berasal dari garis keluarga Namgong, salah satu klan yang merupakan bagian dari 5 keluarga besar. Sama Kyung Won berpikir bahwa pada dasarnya Namgong Chang memberitahunya bahwa Namgong Chang menerobos masuk ke rumahnya, memanfaatkannya, dan memberitahunya untuk tidak mempermasalahkannya. Dia benar-benar tidak berkutik menghadapi kekuatan dari 5 keluarga besar. 5 keluarga besar terdiri atas klan Huang Bose yang terletak di Provinsi Shandong, klan Jinju yang terletak di Anpyong, klan Feng yang memimpin Provinsi Hebei, klan Zhuge dari Provinsi Hubei, dan terakhir adalah klan Namgong dari Provinsi Anhui. Mereka adalah 5 keluarga dengan kekuatan serta pengaruh yang tak tertandingi di antara ratusan bahkan ribuan keluarga kecil yang tersebar di seluruh dunia. Jika 9 sekte besar sebagian besar terletak di pedalaman ke tengah, 5 keluarga besar terletak lebih ke arah pantai timur. Setiap keluarga menyimpan sejarah selama berabad-abad. Pengaruh serta kekuatan mereka tidak pernah tertinggal dari 9 sekte besar. Jika keluarga 5 generasi seperti klan Namgong dikirim sebagai merpati pos, maka akan sebesar apa klan lain yang datang ke pertemuan ini, pikirnya. Sama Kyung Won menanyakan apakah setidaknya dia bisa tahu siapa saja yang akan datang. 5 keluarga besar dan 9 sekte besar, ucap Namgong Chang. Sontak saja dibuat begitu kaget tentunya dia ketika mendengar bahwa 5 keluarga besar dan juga 9 sekte besar akan mengadakan pertemuan di tempatnya. Jika memandang rendah salah satunya saja, seluruh bangunan ini akan hilang dari muka bumi, gumamnya yang begitu tertekan dan panik. Sekte Hainam juga akan datang. Semua yang perlu kamu ketahui adalah bahwa orang-orang yang sangat penting akan datang. Bahkan Sekte Hainam, apa yang terjadi? Kau mengatakan bahwa semua keluarga besar serta sekte besar akan datang tanpa terkecuali? Tanya sama Kyung Won. Itu benar. Ini merupakan masalah yang cukup besar yang akan kami bahas. Kami telah memutuskan untuk mengadakan pertemuan kami di sini, di mana tempat ini merupakan tempat yang netral. Aku harap kau akan mengerti, ucap Namgong Chang. Kata-kata tersebut akan dianggap netral jika saja mereka baik, akan tetapi kesemuanya penuh dengan ancaman. Kita lalu beralih ke Heiso. Dia mengeluh karena begitu tercekik hanya tinggal di dalam pavilion Yuyang begitu lama. Bahkan berita dari luar juga jarang yang masuk sampai di telinganya. Dia berpikir untuk segera keluar dari tempat ini. Tidak lama kemudian Namgong Chang sudah berada di tempat Heiso. Dia juga langsung memperkenalkan dirinya kepada Heiso. Namgong Chang,
Guru memberitahuku bahwa Nam Goncang adalah orang yang paling harus aku waspadai di antara semua orang yang akan kutemui di Danau Donting, gumam Haiso. Nam Goncang lalu memperkenalkan salah satu murid berbakatnya yang bernama Nam Gongsu. Begitu pula dengan Haiso yang memperkenalkan dirinya. Haiso menyadari jumlah ki yang dia rasakan dari Nam Gongso. Dia berpikir dengan ki yang sebanyak itu, seharusnya Nam Gongso memiliki nama yang cukup terkenal. Akan tetapi, dia belum pernah mendengar namanya disebutkan sebelumnya. Seakan mengetahui apa yang dipikirkan oleh Haiso, Nam Goncang mengatakan bahwa Nam Gongsong telah berada di pelatihan terpencil untuk waktu yang sangat lama agar maju dalam seni bela diri. Oleh karena itu, tidak begitu banyak orang yang mengetahui tentang dia. Nam Gongso memutuskan untuk mengikuti Nam Goncang ke tempat ini karena ini pertama kalinya dia bisa keluar dalam waktu yang lama. Nam Gongso tidak tahu banyak tentang dunia ini. Oleh karena itu, Nam Goncang akan sangat berterima kasih jika Haiso bisa membantunya. Nam Goncang lalu menyuruh Haiso untuk mengikutinya. Itu terkait dengan penyergapan yang dialami belum lama ini. Mereka ingin menginvestigasi serta membuktikan apakah serangan surga itu sungguhan. Kita lalu langsung saja melompat ke warkop yang ada di kediaman Nam Gong di Danau Donting. Jadi, maksudmu The Bloody Star of Xinjiang adalah penyebab pembantaian di camp Gunung Socheon? Itu memang benar. Bahkan pemimpin Gunung Hongam juga mati di tangannya. Bayangkan ngerinya orang itu. The Bloody Star of Xinjiang, sebuah nama yang mengalir begitu saja dengan pembantaian. Bahkan setelah pemimpin Gunung Hang tewas, dia sekarang juga dipanggil dengan nama Tinju Iblis. Damho benar-benar menjadi pusat pembicaraan seluruh murim. Sepertinya ada pengguna seni gelap yang telah muncul di dunia. Terkadang ada orang yang mengacaukan aliran alam semesta, ucap Nam Goncang dan Nam Gongso yang mendengar gosip bapak-bapak tersebut. Fakta bahwa pengguna seni hitam telah datang ke lokasi di mana 9 sekte besar serta 5 keluarga besar seharusnya bertemu. Itu merupakan nasib buruk bahwa dia datang ke sini, ucap Nam Gongso. Nam Goncang mengatakan bahwa mungkin baik untuk menghadapinya sebagai pengalaman. Jika aku mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengannya, aku tidak akan ragu untuk melawannya, ucap Nam Gongso. Kita lalu dibawa ke penginapan angin barat. Di sana terlihat Jinbo yang sedang murung karena Damho sudah 5 hari tidak kembali sejak dia meninggalkan penginapan. Aku yakin kakak akan kembali dengan selamat, gumam Jinbo yang begitu mengkhawatirkan Damho. Beberapa saat kemudian, terlihat Yunso yang datang mengunjungi Jinbo. Jinbo cukup kaget karena kedatangan Yunso kali ini tidak sendirian. Di sana ada juga Kokido Hakkyung yang juga ikut. Kokido Hakkyung mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu untuk dibicarakan, jadi dia datang secara pribadi. Jangan menganggap dirimu rendah. Apakah kamu ingin bekerja untuk yang terbaik dari yang terbaik? Tanyanya yang langsung to the point kepada Jinbo. Mendengar tawaran tersebut, tentu saja membuat Jinbo menjadi begitu terkejut. Dia mengatakan bahwa dia secara pribadi sudah membuat sebuah pengajuan agar Jinbo mau datang bekerja dengan yang terbaik di dunia. Do Hakkyung juga mengaku bahwa setelah kejadian itu, dia kembali dan berpikir sangat keras. Dia sudah mulai menjadi tua. Itu tidak sama seperti sebelumnya. Dia yang menggunakan lilin dupa adalah buktinya. Di masa jayanya, dia tidak akan pernah menggunakan serta menyentuh benda semacam itu. Sebelum semuanya terlambat, dia memutuskan untuk pensiun. Akan tetapi, ketika dia ingin melakukannya, tidak ada satupun rekomendasi yang bagus. Oleh karena itu pula, dia memutuskan bahwa Jinbo memiliki keahlian yang cocok untuk menjadi kepala koki berikutnya. Itu merupakan sesuatu yang tidak pernah terlintas di pikiran Jinbo. Jika itu ayahnya, dia yakin ayahnya akan menyuruhnya untuk mengambil kesempatan ini. Ketika kakakku datang, aku akan membicarakan hal ini dengannya. Lalu setelah itu, aku akan mengambil keputusan, ucap Jinbo. Aku tidak akan memaksamu untuk melakukan apapun. Namun, ini merupakan peluang besar yang tidak boleh diabaikan, ucap Kokido Hakkyung sembari beranjak pergi. Setelah Kokido Hakkyung pergi meninggalkan penginapan, Yunso langsung meminta maaf kepada Jinbo karena dia tidak bisa menahan Kokido Hakkyung karena pamannya. Jinbo sebenarnya cukup bingung dengan apa yang dimaksudkan oleh Yunso. Sejujurnya, semua terjadi karena Tuan, ucap Yunso. Jinbo semakin bingung dengan ucapan dari Yunso. Jadi, kamu tidak tahu apa-apa ya? Di luar sana, berdengung desas-desus tentang Tuan, terutama di Provinsi Hunan loh.
Ini sebuah kekacauan. Ada begitu banyak sekte yang bergegas mempertimbangkan untuk merekrut Tuan untuk masuk ke sekte mereka, ucap Yunso. Hahaha, mereka benar-benar tidak tahu selera kakak. Kakak bukanlah seseorang yang secara pasif setuju menjadi bawahan seseorang, ucap Jinbo yang sama sekali tidak terkejut mendengarnya. Yunso juga tahu kalau Damho adalah orang yang penyendiri, dan meskipun dia sudah mempermalukan pamannya, akan tetapi pamannya masih tertarik pada Damho. Yunso juga mengatakan bahwa satu-satunya koneksi dengannya adalah melalui Jinbo. Itulah sebabnya Kokido Hakyung datang secara pribadi. Terlepas daripada itu, Kokido Hakyung juga mengakui keahlian memasak Jinbo. Jinbo hanya menghela nafas mendengar semua kalimat yang dilontarkan dari mulut Yunso. Jinbo mengalihkan pembicaraan dengan menanyakan keadaan Hai Ryong. Dia tidak akan berada di sini untuk sementara waktu. Dia bilang ada beberapa urusan untuk dia selesaikan, ucap Yunso. Sementara itu, Damho pergi mencari satu persatu anggota Harimau Hitam. Bahkan dia telah berjalan jauh hingga memasuki pegunungan Yuli. Selama ini, anak sekecil itu telah berubah menjadi monster, ucap seseorang yang sudah terlihat sangat berantakan. Dia adalah Gong Sa-gyong, salah satu anggota Harimau Hitam. Damho menanyakan keberadaan Jo Yun-sang, akan tetapi orang itu benar-benar tidak mengetahuinya. Damho sejatinya benar-benar merasa jengkel karena sudah sejauh ini dia masih belum mendapatkan informasi tentang keberadaan Jo Yun-san. Dia menyemangati dirinya sendiri agar tidak terlalu kecewa. Jika orang ini ingin memasuki perairan besar, ia pada akhirnya harus menunjukkan wajahnya, gumam Damho. Ayo, Black Demon. Damho menuju ke pelabuhan yang ada di Mangsyong. Mangsyong adalah provinsi kecil yang terletak di sebelah hilir Danau Donting dan sungai di dekatnya. Jalur pelabuhan itu mengarah langsung ke Danau Donting. Kamu sudah bekerja keras, jadi istirahatlah, Black Demon, ucap Damho yang sudah berada di atas sebuah kapal menuju Danau Donting. Semoga Jinbo baik-baik saja. Aku memang meminta Homan untuk menjaganya, tapi gumam Damho yang mengkhawatirkan Jinbo dan tidak begitu percaya pada Homan. Damho menikmati pemandangan Danau Donting dari atas kapal. Rumor tentang keindahan Danau Donting ternyata benar adanya, pikir Damho. Aku adalah pencuri langit dan bumi. Aku mencuri dari langit dan bumi dan menikmati manfaatnya, ucap Yu Won yang ternyata juga berada di kapal yang sama dengan Damho. Bedanya dia lagi mabuk ya kawan-kawannya. Damho yang berada tidak jauh di sana terlihat menyadari suara dari Yun Won. Kamu melakukannya dengan baik. Aku bisa mengerti, ucap Damho. Aku tidak berpikir aku akan bertemu teman di sini. Senang melihatmu temanku, balas Yun Won. Tapi aku bisa mencium bau darah darimu, ucap Yun Won. Damho tidak mengelak dan hanya bisa tersenyum. Ini, minumlah ini. Ini akan membantumu menghilangkan sedikit aroma darah yang melekat pada dirimu, ucapnya sembari menyodorkan sebotol minuman. Damho yang tidak pernah minum, kini akhirnya pun minum karena hasutan dari Yun Won. Yun Won yang belum bertemu Damho hanya dalam beberapa hari cukup terkejut dan semakin tertarik dengan Damho. Ini menarik. Perubahannya terlihat jelas dalam penampilannya. Bahkan getaran yang dipancarkan juga telah berubah. Mengapa aku selalu memikirkan Master ketika aku melihat anak ini, gumam Yun Won. Damho lalu bertanya apakah Danau Donting merupakan tujuannya. Secara teknis, tempat yang kuinginkan sebenarnya adalah Sungai Yuan. Disitulah yang terbaik di dunia berada. Di sana juga akan ada pertemuan besar, jawab Yun Won. Pertemuan katamu, ucap Damho. Kamu tidak akan tahu tentang itu. Segera, tokoh-tokoh terpenting di dunia akan berkumpul. Aku tidak tahu benar secara spesifik, tapi aku tahu satu hal. Akan ada topik yang sangat penting yang akan dibahas di sana. Karena itu, tidak hanya penduduk Sungai Yuan yang gelisah, tetapi juga Danau Donting dan bahkan Provinsi Hunan. Ya, meskipun kamu sepertinya tidak akan tertarik dengan hal-hal semacam itu. Aku juga tahu anggota dari 9 sekte besar dan 5 keluarga besar akan datang. Jika sudah sejauh itu, sebagian besar tokoh terbesar di dunia akan hadir dalam pertemuan tersebut.
Mendengar penjelasan panjang Yunwon membuat ekspresi Damho seketika berubah. Jika anggota utama dari 9 sekte besar datang, orang-orang dari sekte Gunung Hua juga akan datang, pikirnya. Hubunganku dengan sekte semuanya telah rusak setelah 10 tahun terakhir ini. Tetapi, tetap saja, di sanalah masterku tinggal, gumam Damho. Kamu, temanku, cukup mengesankan. Kamu setidaknya bisa memiliki ekspresi yang sedikit terkejut. Ya, sepertinya itu tidak penting. Karaktermu bukan orang yang berubah seperti itu, ucap Yunwon. Bagaimanapun, ketenaranmu telah sedikit meroket. Ketenaranku? Tanya Damho. Kamu tidak tahu, Provinsi Hunan dalam kekacauan sekarang karenamu. The Bloody Star of Xinjiang, Fish Demon. Mereka adalah gelar yang orang-orang kenal untukmu. Orang-orang terdekat bergosip tanpa henti. Tapi subjek sebenarnya dari rumor tersebut tidak tahu menahu tentang hal itu. Ya, itu tidak seperti rumor yang sangat menyenangkan untuk didengar. Sekarang kamu baru saja melewati Provinsi Hunan. Kamu adalah orang yang paling terkenal di provinsi ini. Jadi, apakah kau menyuruhku diam sekarang? Terdengar suara keributan yang tidak jauh dari Damho dan Yunwon. Seseorang menegur salah satu penumpang kapal yang berbicara dengan suara yang begitu keras agar sedikit memelankan suaranya. Bajingan kasar. Aku terlahir seperti ini. Apa yang kau ingin aku lakukan? Kau mengataiku memiliki mulut besar kan? Ucap si gemuk. Orang-orang di sekitarnya mungkin tidak nyaman dengan itu, ucap orang yang sedang diangkat. Dia adalah Huangbo Yongcheon, utusan langsung dari klan Huangbo. Dia selalu saja menimbulkan masalah. Bahkan ini sudah kesekian kalinya sejak perjalanan kita, ucap Feng Manyong, utusan dari klan Fang. Suara keras Huangbo adalah sesuatu yang seharusnya sudah kamu perhitungkan, ucap Unsu Hua, utusan dari klan Jinju. Klan Feng, Jinju, serta klan Huangbo secara geografis sangat dekat sehingga mereka sering saling mengunjungi. Yongcheon, Manyong, dan juga Sohua menjadi dekat karena keluarga mereka sering berinteraksi. Huangbo terus saja memarahi orang tersebut bahkan ketika dia sudah disuruh berhenti oleh Feng Man. Huangbo masih tidak terima karena merasa dirinya telah direndahkan oleh orang itu. Feng Man mengatakan kalau orang itu tidak merendahkannya, dia hanya mengikuti perintah kaptennya. Sohua juga menyuruhnya mendengar dan berhenti untuk mengganggu istirahat penumpang lainnya. Huangbo lalu melempar orang tersebut dan mengatakan kalau dia begitu beruntung hari ini. Apa yang kalian lihat? Kalian bajingan kecil. Kalian datang untuk menonton atau apa? Teriaknya pada semua orang. Tidak peduli itu tua ataupun muda. Jika dia mengutuknya sekali lagi. Namun sebelum Yunwon menyelesaikan ucapannya sudah terdengar kembali suara dari Huangbo. Kalian semua bajingan. Tentu begitu kesal Yunwon mendengar Huangbo yang terus saja mengutuk orang-orang di sana, khususnya orang tua. Bajingan ini mengutuk orang tua. Kau sudah berlebihan mengutuk orang tua, ucapnya yang meletakkan minumannya. Yunwon mendatangi Huangbo yang terus saja berteriak dan mengancam akan menghabisi siapa saja yang mengatakan sesuatu tentang suaranya. Feng Man dan Sohua juga terlihat sedikit kesal karena Huang yang sudah bertindak berlebihan dengan mengutuk orang tua. Aku sangat menyesal, ucap Feng Man yang mencoba untuk melerai keributan yang terjadi. Ini tidak ada hubungannya denganmu, ucap Yunwon. Dia adalah saudaraku, dan kekacauan ini juga masalahku. Lalu, bisakah kamu meminta saudaramu untuk meminta maaf? Bahkan jika aku sangat marah, mengutuk orang tuamu agak berlebihan bukan? Ucap Yunwon. Aku sangat menyesal. Aku minta maaf. Ucap Feng Man yang masih berusaha agar situasi ini tidak semakin buruk. Bukankah aku baru saja mengatakan bahwa ini bukan sesuatu yang harus kamu minta maaf? Ucap Yunwon. Tatapannya membunuh. Orang ini bukan tandinganmu, gumamnya yang mulai panik. Astaga, apa yang terjadi? Ucap Huangbo. Jangan memperburuk ini, balas Feng Man. Minta maaflah, bukan hanya untukku, tetapi untuk semua orang yang ada di sini, di kapal ini, ucapnya dengan tegas.
aku, Huang Bo Yongqiu, dari klan Huang Bo. Apakah kamu menyuruhku untuk meminta maaf sekarang? Siapa kau sampai berani memberitahuku omong kosong ini? Ucap Huang Bo. Menempatkan omong kosong? Kau terlalu berlebihan. Tidak masalah jika kamu dari klan Huang Bo atau jika kamu seorang kakek-kakek. Jika kamu membuat kesalahan, maka itu benar untuk meminta maaf. Begitulah cara dunia bekerja, ucap Yunwon. Namun tetap saja Huang Bo menolak untuk meminta maaf. Baginya harga dirinya dipertaruhkan. Yunwon menganggap Huang Bo hanyalah seorang pria yang tidak jantan. Apakah dia benar-benar mementingkan kebanggaannya, ucap Yunwon. Sepertinya klan Huang Bo hanya memiliki orang yang berotot dan tidak ada yang lain, ucap Yunwon dengan suara yang sangat besar. Naik pitam pastinya si Huang Bo itu, kawan-kawan. Berani sekali Yunwon menghina sekte Huang Bo, ucapnya. Aku harap kamu tidak berharap untuk bertahan hidup setelah ini, ucap Huang Bo. Dasar idiot, balas Yunwon. Aku tidak mencoba untuk menghina klan Huang Bo. Aku menghinamu, berdebah, lanjutnya. Bajingan, ucap Huang Bo yang sudah tidak bisa menahan amarahnya dan langsung mengerahkan tinjunya. Itu adalah salah satu teknik klan Huang Bo, keterampilan tinju petir ilahi, serangan darah guntur. Tinju itu mengandung kekuatan serangan yang cukup kuat. Namun, Yunwon sama sekali tidak bereaksi meskipun tinju Huang Bo sudah berada tepat di depan wajahnya. Dan dalam sepersekian detik, Yunwon dengan begitu cepatnya sangat mudah menghindari tinju tersebut. Huang Bo sangat terkejut menyadari bahwa serangannya dapat dihindari dengan begitu mudah oleh Yunwon. Tidak hanya itu, Yunwon bahkan mampu melancarkan serangan balik dan menghantam dada Huang Bo. Yunwon berpikir jika dia membiarkan kekuatan Huang Bo terus tumbuh, itu hanya akan menyebabkan lebih banyak kerusakan. Dia meraih tangan besar Huang Bo, memegang dan lalu memeluk tangan besar itu. Untuk sedikit merendahkanmu, sepertinya aku akan perlu di sini, ucap Yunwon sembari menekan titik akupuntur Huang Bo. Sihir apa ini? Ucap Huang Bo yang menjadi begitu panik ketika menyadari tangannya tidak bisa digerakkan namun terasa begitu sakit. Satu-satunya orang yang cukup bodoh untuk menyebut 8 pintu ilahi merupakan sihir adalah dirimu, ucap Yunwon. 8 tinju ilahi. Teknik yang disebutkan Yunwon barusan membuat kedua orang itu menjadi sangat terkejut. Teknik 8 tinju ilahi merupakan teknik yang diciptakan oleh Jang Ilsan dari sekte 100 sekte pertempuran. Ketika rasa sakit dari titik itu menyebar ke seluruh lengan, akan sulit bagi orang itu untuk memindahkannya. Hai ya, teriaknya sembari melancarkan tinjunya bertubi-tubi. Dia tidak hanya memukul tubuh Huang Bo dengan tinjunya, dia secara akurat mengenai semua titik akupuntur vital milik Huang Bo. Mencapai kepala lawan dengan menghentikan sistem saraf mereka atau membakar darah mereka adalah salah satu dari 8 atribut tinju ilahi. Yunwon mengalahkan Huang Bo bahkan tanpa adanya perlawanan sedikit pun. Beberapa orang tidak pernah mendengar ketika mereka dimintai dengan sopan, ucap Yunwon. 8 tinju ilahi. Kamu adalah naga awan yang mabuk, naga yang berkeliaran di langit. Cho Yunwon, ucap Fengman. Tidak banyak orang yang tahu tentang 8 tinju ilahi, ucap Yunwon. Itu adalah teknik unik yang diciptakan oleh Jang Ilsan dari sekte 100 pertempuran. 8 tinju ilahi Jang Ilsan menghilang saat dia melawan Magyo. Jadi, jika tidak termasuk dia, satu-satunya orang yang tahu bagaimana menggunakan 8 tinju ilahi adalah Cho Yunwon, balas Fengman. Ya, benar. Aku adalah Cho Yunwon, ucapnya dengan penuh kebanggaan. Naga yang mabuk di awan. Dia adalah Cho Yunwon, ucap para penumpang kapal yang baru menyadari siapa orang di hadapan mereka. Fengman menanyakan apakah dia di sini untuk mewakili sekte 100 pertempuran. Tidak, aku di sini atas kemauanku sendiri. Bukankah kamu akan dianggap brengsek jika kamu membiarkan seseorang untuk mengutuk orang tuamu seperti itu? Balas Yunwon. Ini bukan hanya masalah pribadi. Ini dapat menyebabkan perselisihan antara sekte dan kamu mengatakan itu adalah masalah pribadi, ucap Fengman. Dia juga berharap Yunwon tidak keberatan jika dia juga menjadikan ini masalah pribadi.
Bagaimanapun juga, temannya saat ini sedang tidak sadarkan diri, jadi dia tidak bisa diam saja. Membalaskan dendam temanmu ya? Sepertinya itu bisa terlihat demikian, balas Feng Man. Dan alasan sebenarnya? Tanya Yunwon. Itu adalah sesuatu yang langka untuk melihat teknik 100 sekte pertempuran digunakan, jawab Feng Man. Di saat-saat seperti ini, aku bahkan tidak tahu apakah mereka pria sejati atau anak-anak. Tetap saja, dia adalah naga mabuk dari 100 sekte pertempuran. Meskipun dia tidak termasuk salah satu Kumuriong, dia tidak akan kalah dengan seorang pemimpin sekte. Apakah ini kesempatan untuk melihat kekuatan Cho Yunwon? Gumam Sohua. Sesaat kemudian, Yunwon terlihat kebingungan mencari sesuatu di balik bajunya. Sial, aku tidak punya alkohol lagi, ucapnya. Dan beberapa detik kemudian, ada sebotol minuman yang dilemparkan ke arahnya. Hahaha, satu-satunya orang yang benar-benar dapat kupercaya adalah temanku. Temannya ada di sini. Teman Yunwon, aku yakin dia bukan orang normal, gumam Feng Man. Apakah masih ada kebutuhan untuk membuang-buang waktu di sini? Ucapnya sambil menghabiskan minumannya. Dia lalu melemparkan botol minuman yang telah kosong itu ke sungai. Jika kamu memiliki kepercayaan diri, ikutilah aku, ucapnya sembari melompat turun. Oh, apakah dia mencoba menantangku? Ucap Feng Man. Yunwon melompat dengan begitu indahnya, menjadikan botol minuman tadi sebagai pijakan untuk kembali melompat ke daratan. Orang-orang yang berada di kapal tentu saja begitu terpukau dengan atraksi yang dipertunjukkan oleh Yunwon. Feng Man termakan provokasi dari Yunwon. Dia tidak ingin kalah dan lalu menendang sebongkah papan di sana. Feng lalu melompat dan melakukan aksi yang sama dengan menggunakan papan yang baru saja ditendang ke air. Dasar pria. Aku juga tidak bisa melewatkan ini, gumam Sohua. Tidurlah di sini Huangbo, ucapnya yang sepertinya juga tertarik melihat kemampuan dari Yunwon. Dan ya, tentu saja dia melakukan hal yang sama seperti dua orang sebelumnya. Wow, mengesankan. Mereka benar-benar terbang, ucap orang-orang di kapal yang sangat terkesan dengan apa yang dilakukan oleh ketiga orang tersebut. Sementara itu, Damho hanya bergumam di benaknya. Tampaknya mereka menikmati diri mereka sendiri. Apakah ini awal dari sebuah romansa? Waktu berlalu. Bahkan ketika Damho tiba di tujuan mereka, Cho Yunwon dan juga Feng Man Yong tidak terlihat berada di kapal itu. Tidak ada cara untuk mengetahui siapa yang menang atau kalah. Lagi pula, Damho juga tidak terlalu peduli dengan hasilnya. Kakak, ucap Jinbo yang terlihat begitu gembira menyambut Damho yang sudah pulang. Apakah kamu baik-baik saja? Ya, seperti yang kamu lihat. Tidakkah ada yang luar biasa? Jawab Jinbo. Jinbo menanyakan bagaimana dengan urusan Damho. Apakah sudah selesai dan diakan oleh Damho? Itu tentu saja. Hehehe, ucap Jinbo. Namun Damho menyadari ada yang salah dengan Jinbo. Kenapa kamu memasang wajah seperti itu? Apa terjadi sesuatu saat aku pergi? Tanya Damho yang tinjunya juga langsung dikepalkan. Jinbo terlihat begitu bingung. Dia tidak tahu harus memulainya dari mana. Tidak apa-apa, jadi katakan saja padaku, ucap Damho. Sejujurnya, tanpa menahan apapun, Jinbo memberitahu semuanya kepada Damho. Tidak perlu Nara sampaikan, intinya itu tentang percakapannya dengan kepala koki. Damho berpikir mungkin saja niat mereka jahat, namun dia tidak mengatakannya pada Jinbo. Waktunya telah tiba untuk memikirkan masa depanmu. Untukku? Balas Jinbo. Pendapatmu adalah bagian terpenting. Masa depanmu akan berubah berdasarkan keputusan yang kamu buat, ucap Damho. Tidak bisakah aku mengikutimu saja? Aku ingin terus mengikutimu, ucap Jinbo. Damho sebenarnya tidak keberatan dengan keputusan Jinbo. Namun dia juga mengatakan kalau Jinbo sendiri tahu berada di dekatnya akan sangat berbahaya. Apakah itu akan baik-baik saja untuk diri Jinbo? Jinbo mengatakan dengan tegas kalau itu tidak masalah baginya. Dia hanya ingin terus mengikuti Damho dan belajar lebih banyak tentang memasak. Ya, aku mengerti. Kalau begitu, ayo tetap bersama. Sungguh? Terima kasih, ucap Jinbo yang tentu membuatnya begitu senang.
Jinbo lalu mengajak Damho untuk makan. Bagaimanapun dia juga baru saja ingin mulai memasak untuk tamu mereka. Damho bertanya siapa tamu mereka dan Jinbo mengatakan kalau itu adalah Yun So Cheong. Damho sedikit memukul Damho sedikit memukul kepala Jinbo. Memukul atau apalah istilahnya tuh pokoknya itulah, dan mereka pun tertawa bersama. Kita tinggalkan sejenak suasana kekeluargaan adik kakak angkat ini. Danau Donting memiliki setiap aspek terpenting yang diperlukan sebuah sekte besar. Selain lokasinya yang begitu strategis, sumber daya alamnya juga begitu melimpah. Jika sebuah benteng dibangun di sini, sekelompok 1000 orang dapat dihentikan hanya dengan pasukan yang terdiri dari 100 tentara. Itulah yang kita inginkan untuk sementara ini, ucap Nam Gongchang. Benteng? Apa yang kamu maksud dengan benteng? Tanya Haiso. Itu bukan sesuatu yang perlu kamu khawatirkan saat ini, balas Nam Gongchang. Kamu pada akhirnya akan mengetahuinya. Jadi, jangan menjadi orang yang tidak sabaran. Lanjutnya, Haiso sejatinya mengetahui bahwa 5 keluarga besar akan datang bersama-sama. Namun, bahasa Nam Gongchang barusan membuatnya berpikir pasti ada sesuatu yang dia tidak ketahui. Tempat itu terlihat bagus, ucap Nam Gongchang. Itu memiliki banyak potensi, balas Nam Gongso. Mereka berdua melakukan percakapan yang cukup panjang yang menggambarkan keegoisan serta keserakahan dari klan Namgon sendiri, dan benar-benar mengacuhkan Haiso. Kamu tahu keluarga memiliki harapan yang sangat tinggi darimu, bukan? Aku tidak akan mengecewakanmu, balas Nam Gongsu. Tidak lama kemudian, rombongan dari sekte Hainam juga telah tiba bersama seorang tetua. Haiso tentu saja langsung menyapanya. Senang bertemu kembali lagi denganmu, Haiso Wul, ucap Oh Gon Ai yang merupakan seorang tetua sekte Hainam, pendekar pedang paus. Gon Ai sebenarnya cukup terkejut dengan kehadiran Nam Gongchang di sana. Mereka saling menyapa dan sedikit mengingat masa lampau. Senang bertemu denganmu untuk pertama kalinya. Aku keponakan Nam Gongsu. Gon Ai menyapanya juga dan mengatakan kalau dia mendengar bahwa Nam Gongsu akan segera memimpin klan Namgong. Nam Gongchang lalu mengajak mereka pergi sekarang. Bagaimanapun ada begitu banyak yang harus mereka kerjakan. Itu benar, kita harus cepat dan membuat aliansi, ucap Gon Ai. Orang ini, jaga mulutmu, ucap Nam Gongchang. Gon Ai meminta maaf, itu kesalahannya karena begitu senang bisa bertemu dengan temannya. Nam Gongchang mengingatkannya untuk lebih berhati-hati di saat seperti ini. Aliansi katanya. Hanya ada satu hal yang akan dibicarakan oleh 9 sekte besar dan juga 5 keluarga besar. Aliansi Murim, gumam Haiso. Musim panas kini telah sepenuhnya datang. Aku menduga musim panas ini akan cukup panas, ucap Master Hyungum. Tidak lama kemudian, datanglah Mugyong yang menyampaikan bahwa semua persiapannya telah selesai. Master Hyungum tidak tahu seberapa lama dia akan mengasingkan diri. Akan tetapi, dengan adanya Mugyong dan Ungyong, dia bisa fokus pada pelatihannya. Dia juga mengatakan bahwa tanpa dirinya, mereka akan baik-baik saja. Kami masih membutuhkan kehadiran Anda untuk membimbing kami, Master, ucap Mugyong. Terima kasih telah mengatakan itu. Itu bukan hanya kata-kata kosong. Kami masih sangat kekurangan, balas Mugyong. Tidakkah ada yang sempurna dari awal, Mugyong? Bahkan melawan angin kencang, Gunung Hua harus berdiri kuat, ucap Master Hyungum. Baginya, tidakkah ada yang lebih berharga dari Gunung Hua? Mereka hanya perlu mendaki gunung sedikit lagi karena puncak sudah di depan mata mereka. Banyak yang akan berubah ketika aliansi Murim terbentuk. Setelah mereka mengatasi rintangan ini, Gunung Hua akan kembali bangkit lagi. Siapa yang pergi ke Yuyang? Tanya Master Hyungum. 400 prajurit hitam pergi, serta Myung Kyung juga ikut untuk membantu, jawab Mugyong. Jika Gunung Hua ingin menjadi yang terbaik, mereka harus memiliki pengetahuan tentang lingkungan mereka. Ini juga akan menjadi kesempatan bagus untuk Myung Kyung. Dan Mugyong adalah dasar dari Gunung Hua. Hyungum lalu menyuruhnya pergi dan akan memanggilnya jika membutuhkan sesuatu. Mugyong lalu bertemu dengan Ungyong yang sudah menunggunya sedari tadi. Ungyong menanyakan bagaimana dengan Master Hyungum. Hanya ada satu hal yang terlintas di kepalanya. Gunung Hua, ucap mereka berdua yang terlihat seperti tidak begitu menyukai karakter dari Master Hyungum. Kakak senior,
apakah Anda sudah kembali? Murid generasi kedua Gunung Huang menyapa, ucap mereka. Generasi kedua, ucap Mu Gyung. Apakah kau memikirkan dia lagi? Tanya Un Gyung. Un Gyung, bagaimana aku bisa lupa? Ini adalah kesalahanku. Aku meninggalkannya, ucap Mu Gyung. Hingga detik ini, dia masih mengingat Damho dan selama ini dia hidup dengan penyesalan karena telah meninggalkan Damho pada waktu itu. Mereka berdua benar-benar menyesal karena tidak bisa menyelamatkan Damho. Mu Gyung juga mengatakan, andai saja mereka mendengar perkataan Un Gyung waktu itu, Damho tidak akan pernah terjebak di reruntuhan Magio dan mereka tidak akan pernah kehilangan Damho. Selama 12 tahun terakhir, Aku tidak pernah melupakan satu momen pun pada hari itu. Oleh karena itu, aku juga telah mendorong diriku jauh lebih keras untuk berlatih. Aku benar-benar tidak bisa menahan rasa maluku, ucap Mu Gyung yang dipenuhi rasa penyesalan. Un Gyung hanya bisa mengatakan bahwa itu tidak sepenuhnya salah Mu Gyung. Andai saja waktu itu kami mendengarkanmu. Kalau saja kita tidak membawanya ke Yuyang. Andai saja, saudara, tegur Un Gyung agar Mu Gyung tidak larut dalam penyesalan. Mu Gyung lalu menanyakan bagaimana kabar dari Master Hyun So. Dia waras seperti biasa, jawab Un Gyung. Setelah kejadian itu, Master Hyun So tidak pernah lagi menginjakan kaki di luar rumahnya. Sang autor lalu membawa kita ke Yuyang, tepatnya di cabang Homan. Qi Yihua menanyakan ada urusan apa Damho datang ke tempatnya. Dari apa yang dia tahu, kesepakatan mereka telah selesai. Ini adalah batu kuarsa terakhir. Temukan Joyeon San, ucap Damho. Kurasa pada akhirnya kamu tidak dapat menemukannya. Ya, baiklah. Namun, alih-alih batu kuarsa, aku ingin meminta bantuan, ucap Yihua. Damho menyuruhnya bicara dan langsung mengatakannya saja. Sekali saja, ketika kami memanggilmu, datang dan bantu kami, ucap Yihua. Mengapa? Keamanan Homon seharusnya tidak terlalu buruk, tanya Damho. Qi Yihua menjelaskan bahwa saat ini Danau Donting tidak ada bedanya dengan bom yang siap meledak. 9 sekte besar dan 5 keluarga besar mengadakan pertemuan. Tentu saja master yang tak terhitung jumlahnya akan datang membanjiri Yuyang. Tidak peduli seberapa mengesankan Homan itu, 9 sekte besar dan 5 keluarga besar tidak akan bisa mereka atasi. Itu sebabnya yang mereka inginkan adalah saat Damho berada di Yuyang, Damho harus bersedia untuk membantu mereka sekali saja. Sementara itu, di saat yang bersamaan Damho akan mengetahui keberadaan Jo Yun San. Mereka juga akan memiliki tank yang sangat kuat. Hahaha. Tank katanya, ucap Damho yang tertawa. Kita lalu diperlihatkan Hai Ryong yang sedang berjalan sendirian. Dia telah mendengar begitu banyak. Ada lebih dari 200 tentara yang datang ke Yuyang dan sedang bertugas. Setelah Magio dikalahkan, untuk mendapatkan dukungan rakyat, 9 sekte besar menaklukkan para perampok di kota. Yang paling kami khawatirkan adalah mereka, orang-orang yang mewakili 9 sekte besar. Tidak peduli seberapa baik mereka mencoba untuk menutupinya, perampok hanyalah sekelompok penjahat. Jika kami tidak ingin menjadi mangsa mereka, kami perlu mencari tahu mengapa mereka ada di sini sejak awal. Dengan begitu, kami akan bisa mengambil tindakan, gumam Hai Ryong. Secara kebetulan, Damho dan Hai Ryong berpapasan di jalan itu. Kenapa jantungku berdegup kencang, ucap Hai Ryong di dalam hatinya. Hai Ryong merasa benar-benar aneh. Dia bertanya-tanya kenapa dia seperti itu merasakan ada sesuatu yang sangat berbeda. Siapa sebenarnya pria ini? Dia memiliki rambut hitam, jaket hitam, dan kaki yang lumpuh. Dia sepertinya agak familiar untuk beberapa alasan, ucap Hai Ryong yang terus memandangi Damho yang berjalan jauh darinya. Hingga akhirnya ada seorang pria yang memanggil dan mendatanginya. Hai Ryong bertanya bagaimana cara pria itu menemukannya. Saya telah mencari Anda kemana-mana. Dia adalah Muk Il Guang, pengawal Huang Hai Ryong.
Orang-orang di sana terlihat cukup takut dengan kehadiran Muk Il Guang, seorang pria besar yang memegang kapak raksasa. Tatapannya begitu menakutkan. Mukil sedikit bertanya-tanya dengan tatapan orang-orang padanya. Apakah saya sedikit terlihat? Tanyanya pada Haereong. Hah? Sedikit? Terserah. Inilah mengapa aku berusaha keras untuk menjauh darimu, jawab Haereong. Haereong sudah menyuruh Mukil agar tidak datang ke kota. Namun Mukil tidak memiliki pilihan lain. Mukil juga menyampaikan bahwa pergerakan penduduk desa air hitam sangat tidak biasa. Haereong bertanya apa maksudnya. Il Guang menjelaskan kalau mereka tampaknya berpikir saat ini adalah kesempatan terbaik. Bandit harimau emas dan rusa putih memiliki pikiran yang sama. Kita tidak tahu berapa banyak bandit gunung yang bergabung dengan bandit air hitam. Berapa banyak waktu yang tersisa? Tanya Haereong. Kita masih punya sedikit waktu luang, tapi kita harus pergi secepat mungkin ke bandit gunung. Baiklah, tapi sebelum itu, aku punya sesuatu yang harus aku lakukan, balas Haereong. Kita ke penginapan angin barat, di mana Damho merasa sesak karena begitu banyak pengembara yang berdatangan. Yunwon dan Damho bertemu kembali di penginapan ini. Temanku, bagaimana dengan satu putaran? Tawar Yunwon. Tidakkah kamu ingin tahu tentang hasil antara aku dan Feng Mahyong? Kekuatan Feng Mahyong tidak bisa mengalahkan Kumuriong. Setelah bersaing dengan kalian berdua, aku dapat memberitahumu tidak berarti lebih rendah, balas Damho. Hahaha, sepertinya kamu tahu cukup banyak, ucap Yunwon. Bukankah kamu mengatakan kamu akan pergi ke Sungai Yuan? Tanya Damho. Aku sudah pergi, mungkin karena ada begitu banyak orang, tetapi tempat itu tampak seperti pasar tenaga kerja. Bahkan ada orang dari sekte Cheongsun dan juga Gonryong. Ya, mereka benar-benar langka untuk terlihat, jawab Yunwon. Kakak, kamu kembali lebih awal, ucap Jinbo yang mendatangi mereka berdua. Kamu siapa? Tanya Yunwon. Yunwon mengatakan jika Jinbo juga adalah teman Damho, maka Jinbo juga akan menjadi temannya. Apakah kakak punya teman ya sebelumnya? Gumam Jinbo. Apakah kamu minum tanpa cemilan? Aku harus menyiapkan beberapa makanan ringan untukmu, ucap Jinbo. Tidak lama kemudian, Yunso datang untuk mencari Jinbo. Namun yang pertama dia lihat adalah Damho. Kapan kamu kembali? Baru saja. Dan siapa ini? Tanya Yunwon. Jinbo, aku turun karena aku sedikit lapar, ucap Yunso. Kerja bagus, balas Jinbo. Kalian berdua? Bagaimana kalian berdua? Ucap Yunwon sembari tertawa. Begitu peka orang ini kawan-kawan. Yunso mencoba menjelaskan bahwa itu tidak seperti yang terlihat. Kamu bilang apa? Hahaha. Aku hanya mengatakan itu tidak seperti itu, balas Yunso. Oh, oke, baiklah, aku mengerti. Balas Yunwon yang sepertinya sangat puas membuli kedua bocah itu. Yunso terlihat pasrah dan hanya menghela nafas panjang. Tapi mau bagaimana lagi? Siapa kamu? Tanyanya. Kau ini sangat terburu-buru. Aku temannya Damho, dan itu berarti akan membuatku menjadi kakakmu juga. Jangan buat aku tertawa, balas Yunso yang diiringi batuk salting dari Jinbo. Siapa kakakku? Ucapnya dan tentu saja mengoceh panjang lebar di dekat telinga Yunwon. Sang autor lalu membawa kita ke kapal yang sedang dinaiki oleh rombongan Gunung Hua. Para penumpang juga bertanya-tanya mengapa begitu banyak seniman bela diri yang membanjiri Yu yang belakangan ini. Aku senang melihat bagaimana Myung-kyung akan berubah kali ini, gumam Master Warrior Hitam Sekte Gunung Hua. Terlihat di sana ada Han Soyu yang sedang melamun. Dia bertanya-tanya berapa banyak tempat ini telah berubah. Han Soyu, sepertinya kamu semakin sentimental saat kita semakin dekat ke Danau Donting, ucap Master Warrior Hitam. Kamu telah bekerja keras. Jika kamu, Mugyung, dan Unggyung tidak pernah ke sini, Gunung Hua tidak akan sama. Kamu adalah masa depan Gunung Hua. Master, balas Han Soyu. Kalau dipikir-pikir, aku sangat beruntung sejauh ini. Aku tidak kehilangan satupun murid dari Gunung Hua selama 10 tahun, ucap Master Warrior Hitam. Tidak kehilangan satu murid. Sepertinya anak itu masih belum diakui sebagai murid dari Sekte Gunung Hua, gumam Han Soyu.
Jeongyong, gumamnya menyebut nama Damho. Tidak hanya Myogyong dan Ungyong, bahkan Han Soyo sekalipun masih mengingat Damho dan tidak bisa melupakannya. Terlebih dialah yang paling dekat di antara ketiganya. Beralih ke penginapan angin barat, di mana Yunwon masih saja terus mengejek Yunso. Kenapa kamu tidak duduk dan menonton saja agar kamu tidak terluka? Yang bener aja, jangan membuatku tertawa. Aku bisa menangani hal seperti ini. Ya, lakukan saja apapun yang kau mau. Hanya saja, jangan pernah menangis dan mengatakan bahwa kau terluka. Ejeknya pada Yunso yang tentu saja membuat Yunso semakin kesal. Betapa kesalnya wanita itu, kawan-kawan. Yunwon sangat suka bercanda, ucap Jinbo. Berisik sekali, balas Yunso. Meskipun suasana ini begitu berisik, akan tetapi kebisingan ini malah membuat mereka semua merasakan kesenangan dan menyegarkan. Jinbo menikmati memasak dengan suasana seperti ini. Dia berharap suasana ini akan terus berlanjut. Cukup, ayolah, mari duduk di sini sekarang. Tolong diam, aku tidak bisa berkonsentrasi. Bahkan Damho juga tersenyum dengan semua suasana yang tenang dan menyenangkan ini. Tidak lama kemudian, Song Li muncul dan memberitahu bahwa Aya Yunso telah datang ke tempat ini dan sedang menunggunya di luar. Tidak bisakah kamu datang dan melihat orang tuamu? Ucap Aya Yunso yang menyusul masuk ke dalam halaman penginapan angin barat. Yunso menyambut sang ayah dengan gembira. Dia juga menanyakan mengapa ayahnya datang ke tempat ini. Ayahnya mengatakan bahwa dia punya beberapa pekerjaan. Itu dia. Song Li mengatakan bahwa So Cheon memiliki perasaan untuk beberapa pria akhir-akhir ini. Aku telah membesarkannya seperti harta karun selama 12 tahun terakhir ini. Gumam Aya Yunso sembari melihat pria-pria di sana. Aku belum pernah melihat dia sebelumnya. Gumam Song Li yang baru pertama kali melihat Yunwon. Ayahnya lalu mengatakan mengapa Yunso tidak memperkenalkan teman-temannya yang ada di sini. Ini Jinbo, Bang Jinbo, ucap Yunso. Halo Tuan Yun. Suatu kehormatan bertemu dengan Anda, ucapnya dengan gugup. Senang bertemu denganmu, ucap sang ayah. Si gemuk ini, gumam Aya Yunso. Dan ini adalah, itu bukan masalah besar, ucap Yunwon memotong perkataan Yunso. Dia adalah kakek tua parasit. Woi, jaga mulutmu, ucap Yunwon dengan kesal. Kepribadian putrimu sungguh menyebalkan. Senang bertemu denganmu, Tuan Yun. Aku Cho Yunwon dari Sekte 100 Pertempuran, ucap Yunwon. Bagaimana aku tidak tahu tentang Tuan Muda Cho yang terkenal di dunia? Kamu seorang penasihat sekarang, bukan? Aku tidak pernah berharap untuk melihat Tuan Muda Cho di tempat seperti ini. Silakan kunjungi Yin Gabo suatu hari nanti. Kami akan mengadakan pesta besar, balas Aya Yunso. Kami mengadakan pesta setiap hari di sini sekarang. Keterampilan memasaknya sungguh luar biasa. Lalu orang itu? Tanya Aya Yunso. Dia adalah Damho Ajushi, jawab Yunso. Damho ya, ucap Aya Yunso. Dia adalah saudaranya Limbo, lanjut Yunso. Saudaranya ya. Jika pria seperti dia adalah saudaranya, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan, gumam Aya Yunso. Dia dari provinsi Xinjiang. Kamu juga bisa memanggilnya Fish Demon, lanjut Yunso memberitahu ayahnya siapa Damho. Sontak saja, itu membuat sang ayah dan juga Zhong Li menjadi begitu terkejut. Dia bahkan sampai berkeringat karena begitu terkejut. Tidak ada warrior dari provinsi Hunan yang tidak mengenal Fish Demon. Pria ini adalah orang yang terlibat dalam pembantaian dan merupakan saudara laki-laki dari pria yang disukai oleh putriku, gumam Aya Yunso. Yunwon menyuruh Aya Yunso untuk tidak terlalu memperdulikan sikap dingin dari Damho. Bahkan dirinya sendiri juga jarang mendengar sepatah kata yang keluar dari mulut Damho. Tidak lama kemudian, perwakilan klan Namgon dan juga Sekte Hainam tiba di tempat itu tanpa diundang. So Cheong, pinjamkan tempat ini kepadaku untuk sementara waktu, ucap Aya Yunso. Mereka saling menyapa dan memperkenalkan diri masing-masing. Lihat ini, aku tahu 9 sekte besar dan 5 keluarga besar berkumpul di Yuyang. Tapi aku tidak menyangka melihat tetua dari klan Namgong dan Hainam seperti ini di sini, gumam Yunwon. Begitu pula dengan Aya Yunso yang tidak menyangka dengan kehadiran mereka. Keduanya adalah pukulan besar yang tidak bisa ditangani oleh Yung Gabo, gumam Aya Yunso. Aya Yunso menanyakan apa yang membawa mereka ke sini.
Kami hanya mampir untuk menyapa. Tidak sopan bagi kami untuk tidak mengunjungimu saat kami di Hunan. Hahaha, jawab Nam Gongchang. Keluarga Namgong dan Sekte Hainam cukup kuat untuk mengalahkan seluruh dunia. Mereka mengejar orang terkaya di Hunan sekarang. Begitu banyak keserakahan terhadap uang. Banyak orang yang terus-menerus menambahkan kekayaan Yun Gabo. Ayah Yunho berpikir seharusnya dia tidak dengan mudah menyerahkan harta yang telah dilindungi klannya begitu lama. Ayah Yunso lalu berpikir untuk memperkenalkan Damho dan juga Yunwon kepada mereka yang baru saja tiba. Yunwon menjadi begitu kesal karena harus terseret secara tidak langsung dengan mereka karena Ayah Yunso memperkenalkan dirinya. Mau tidak mau, suka tidak suka. Akhirnya Yunwon juga menyapa dan memperkenalkan dirinya pada mereka. Yun Gabo memiliki hubungan dengan sekte 100 pertempuran, gumam Nam Gongchang. Nam Goso juga terlihat memperkenalkan dirinya, namun tidak bagi Heiso yang malah fokus kepada Damho. Rambut hitam, jubah hitam. Dia bahkan tidak tertarik sedikit pun pada apa yang terjadi di sekitarnya, gumam Heiso. Nona hai, ucap Nam Gongso. Akan tetapi, Heiso mengabaikannya dan tetap fokus pada Damho. Dia jatuh pada lamunannya, teringat dengan kejadian beberapa waktu yang lalu ketika dia disergap. Heiso begitu yakin bahwa pada saat itu, orang yang di hadapannya ini adalah orang yang sama dengan orang yang pada saat penyergapan dirinya beberapa hari yang lalu. Dia lalu berjalan menuju Damho. Kita pernah bertemu sebelumnya, bukan? Tanya Heiso. Aku Damho, balas Damho. Hai dapat merasakan otoritas luar biasa di mata Damho pada hari di mana dia diserang oleh orang yang tidak dikenal. Heiso lalu memperkenalkan dirinya juga, tapi Damho tidak begitu memperdulikannya. Terlihat Nam Goso yang begitu jengkel dengan reaksi yang diberikan oleh Damho. Dia adalah Heiso Wul dari Kumuriong. Bagaimana seseorang bisa berperilaku begitu bodoh di sekitarnya? Gumam Nam Goso. Aku Nam Gongso, dari 5 keluarga besar. Permisi, tapi bolehkah aku tahu siapa mastermu? Tanya Nam Gongso. Mendengar pertanyaan itu, Damho langsung menatapnya dengan tajam dan niat membunuh yang begitu kuat. Panik pastinya si Kumpo ini kawan-kawan. Dia hanya menatap mataku. Perasaan berat apa yang ada di dalam dadaku ini? Gumamnya. Heiso juga tidak menyangka Nam Gongso dapat dibuat begitu tertekan hanya karena Damho melihatnya. Mengapa? Mengapa kau ingin tahu? Tanya Damho yang benar-benar tidak senang ada orang yang bertanya tentang gurunya. Nam Gongso benar-benar dibuat begitu tertekan, bahkan untuk berbicara pun begitu sulit. Dia tidak percaya bahwa Damho mengerahkan energi seperti itu tanpa pelatihan dari seorang master. Siapapun yang tanpa master yang baik tidak akan pernah sekuat itu dan Damho bahkan mengabaikannya, pikir Nam Gongso. Katakan saja tidak jika kamu tidak ingin menjawab. Kamu tidak perlu terlalu kasar tentang hal itu, ucap Nam Gongso yang terpatah-patah. Nam Gongchang lalu menegur Nam Gongso. Dia juga memperkenalkan dirinya kepada Damho. Dia berpikir bahwa keberadaan Damho di sini pasti karena Damho dekat dengan Yun Gabo. Dia tidak ada hubungannya dengan Yun Gabo, bantah Ayah Yunso yang seketika panik. Melihat reaksi Ayah Yunho membuat Nam Gongchang berpikir bahwa pasti ada sesuatu. Seseorang yang mungkin memiliki musuh di Provinsi Hunan, tetapi berlindung di Yun Gabo. Jika itu adalah seseorang yang tidak bersenjata seperti dia, aku pasti akan mengenalinya. Rumor yang kudengar baru-baru ini, bahwa seorang pria sendirian menghancurkan Socheon Sanjang, bahkan beruntung di kem Gunung Hongam. Dikabarkan bahwa dia baru saja memasuki Provinsi Hunan dan sedang melakukan pembunuhan. Mungkin insiden terakhir di Sekte Gunung Heng adalah membunuh Raja Monjo. Apakah kamu The Bloody Star of Xingjia? Tidak. Mungkin lebih baik memanggilmu sebagai Fish Demon. Aku tidak menyangka akan bertemu Fish Demon di tempat seperti ini, ucap Nam Gongchang. Tentu saja ucapan Nam Gongchang itu membuat Heiso, Nam Gongso, dan bahkan Oh Gon Ai menjadi begitu terkejut. Apakah itu penting? Tanya Damho. Ini penting. Kamu telah melakukan pembantaian tanpa alasan, yang cukup untuk menimbulkan kemarahan seluruh murim. Si bangsat dari mukanya aja memang taek lah orang satu ini. Damho tentu saja tersenyum dan tertawa kecil mendengar pernyataan itu keluar dari mulut si berdebat Nam Gongchang itu. Pembantaian tanpa alasan, ucap Damho. Yah, melihat perjalananmu sejauh ini, kamu telah membunuh begitu banyak orang sehingga tidak salah menyebutmu iblis. Jika tidak mendesak, aku tidak akan mengatakan apa-apa jika seluruh murim mengejarku, balas si berdebat Nam Gongchang dengan santainya.
Rasanya seperti kamu akan menggunakan jawabanku untuk melawanku nanti ketika ada kesempatan, ucap Damho. Tergantung bagaimana sikapmu. Ketika kamu tidak ingin dunia mengejarmu, gunakan kekuatanmu untuk melakukan hal yang benar, ucap si Nam Gomchang. Bukankah menurutmu begitu? Betul sekali, jawab Gon Ai membenarkan ucapan dari Nam Gomchang. Nam Gomchang mengatakan bahwa akan ada perubahan besar pada murim segera. Itu akan membutuhkan banyak kontribusi dari semua orang. Jika kamu menggunakan kekuatanmu untuk kebaikan yang lebih besar, maka kecurigaan padamu akan hilang, ucap Nam Gomchang memojokkan Damho. Kamu ingin aku menjadi anjing pakuanmu kan? Balas Damho. Beraninya kau, jawab si Kumpo II. Nam Gongso ingin mengeluarkan pedangnya, namun dihentikan oleh Nam Gomchang. Bagaimanapun, kamu adalah orang yang kuat. Itulah jenis tekad yang kamu butuhkan untuk bertahan hidup di dunia yang begitu keras ini. Tapi, hati-hati anak muda. Dunia adalah sesuatu yang berubah dengan cepat dan tidak ada yang bisa memprediksinya, ucap Nam Gomchang. Damho hanya mengiyakan ucapannya. Nam Gomchang lalu mengajak Kaya Yunso dan yang lainnya untuk masuk mengobrol karena tempat itu bukan tempat yang tepat untuk menceritakan sesuatu yang penting. Nam Gongso lalu berbicara pada Nam Gomchang melalui telepati. Paman, kau akan meninggalkannya begitu saja. Sekte Nam Gong akan menjadi bahan tertawaan jika kamu melakukan ini, ucap Nam Gongso. Tempatkan bayang-bayang dunia padanya, balas Nam Gomchang. Kamu ingin melihat apa yang bisa kulakukan ya, balas Nam Gongso. Awasi dia sekarang. Dia bisa digunakan di masa depan, balas Nam Gomchang. Setelah serangan surga, seorang pria berlumuran darah muncul. Bukankah itu menjadi skenario yang hebat? Ucap Nam Gomchang. Heiso menyadari keduanya sedang berbicara menggunakan telepati, akan tetapi dia hanya diam dan tidak bereaksi sama sekali. Surga membantu orang buta. Kambing hitam muncul di waktu yang tepat. Hahaha, ucap Nam Gomchang yang tertawa licik. Nam Gomchang dan para tetua kini telah memasuki penginapan dan meninggalkan para anak muda di luar. Ada keheningan canggung di antara mereka yang tertinggal di halaman luar. Astaga, aku benci ketegangan di udara, gumam Yunwon. Ini sangat canggung, ucap Yunso yang diikuti batuk dari Yunwon. Damho lalu memanggil Jinbo dan mengatakan bahwa semuanya pasti sedang lapar. Jinbo yang mengerti maksud Damho pun berniat melanjutkan masaknya. Jinbo pasti sangat suka memasak. Dia tahu semua kemungkinan masa depan dan mengikuti langkah yang benar. Dia keren sekali, gumam Yunso. Heiso yang memperhatikan Jinbo juga dibuat begitu kagum dari sudut pandang seorang warrior. Dia sangat terampil menyiapkan ikan. Dia juga memiliki fokus yang tinggi terlepas dari semua gangguan di sekitarnya. Konsentrasinya sungguh luar biasa. Jika dia mampu menguasai ilmu pedang, dia akan menjadi pendekar pedang yang hebat. Tidak lama kemudian, Jinbo telah selesai dengan masakannya. Semua orang juga memuji masakan itu yang memiliki aroma begitu lezat. Ketiganya lalu mulai makan dan terlihat mereka yang begitu menikmati masakan yang dihidangkan oleh Jinbo. Jinbo yang melihat Heiso dan Nam Gongso hanya berdiri diam lalu mengajak mereka berdua untuk bergabung dan makan. Heiso tidak menolaknya. Dia juga mengajak Nam Gongso untuk ikut gabung. Aku tidak akan memimpikannya. Aku tidak ingin duduk dengan orang-orang yang tidak tahu tata krama. Bangsat, memang dia ini. Yang ada yang tidak punya tata krama malah dia bangkit. Terlihat Heiso yang sudah bergabung dengan yang lainnya. Namun Nam Gongso masih berdiri sendiri. Jinbo berniat untuk mengantarkannya makanan. Silakan coba ini. Sepertinya itu baik jika kamu memakannya beberapa, ucap Jinbo sembari menyodorkan sepiring makanan. Lihat orang ini. Ya pikir aku siapa, gumamnya dengan kesal. Nam Gongso langsung memukul tangan serta piring makanan yang Jinbo tawarkan. Mengapa? Tanya Jinbo. Betapa konyolnya. Apakah kau merasa kasihan padaku? Ucapnya yang menjatuhkan makanan itu. Kenapa kau membawakan sampah ini? Bentak Nam Gongso. Terlihat Damho yang seketika moodnya langsung berubah. Nafsu makannya hilang seketika. Bukan begitu, ucap Jinbo terbata-bata. Jika bukan itu, lalu apa? Bentaknya pada Jinbo. Apakah kau pikir aku akan makan jika kamu membawakan makanan seperti ini? Pria rendahan sepertimu yang tidak tahu apa-apa tentang itu. Apakah kau berpikir aku akan makan makanan murah seperti ini?
Lanjutnya yang terus memarahi Jinbo. Nam Gongso, teriak Heiso. Jinbo, ucap Yunso. Nam Gongso terus saja membentak Jinbo dan tidak memperdulikan yang lain. Orang itu, dia bahkan dengan tegas melepaskan perasaannya tentang Heiso ke Jinbo, gumam Yunwon. Nam Gongso meraih baju Jinbo dan mencengkeramnya. Beraninya kau kasihan padaku. Tidak seperti itu, balas Jinbo. Kau akan bangun ketika aku memberimu pelajaran, ucap Nam Gongso. Dia lalu mengangkat pedangnya bersiap untuk menghajar Jinbo. Lepaskan tangan itu, terdengar suara Damho yang menyuruhnya untuk melepaskan Jinbo. Apa? Teriaknya pada Damho dan semakin kuat mencengkeram Jinbo. Dia tidak hanya tidak melepaskan cengkeramannya, dia bahkan mengalirkan energinya yang membuat Jinbo menjadi begitu kesakitan. Apa yang baru saja kau katakan? Lepaskan tangan itu, sebelum aku mematahkan pergelangan tanganmu, ucap Damho yang sudah begitu kesal. Apa? Kau ingin mematahkan pergelangan tanganku? Ayo sini, ayo, lakukan, ucapnya begitu boroh. Sementara itu terlihat Jinbo yang sudah sangat lemas karena energi yang begitu kuat yang dialirkan oleh Nam Gongso. Ya Tuhan, itu adalah seni jiwa tanpa akhir. Teknik kuat dari klan Namgong. Seorang anak yang tidak tahu seni bela diri tidak akan tahan dengan kekuatan yang bahkan tidak bisa ditangani oleh Master Puncak Murim, gumam Heiso. Tuan Muda Namgong, hentikan! Teriak Heiso menyuruh Nam Gongso untuk melepaskan Jinbo. Sebelum kalimat Heiso selesai, Damho sudah melompat ke arah Namgong dengan cepat. Sebelumnya, kita sudah melihat Damho yang melompat ke arah Namgong yang teramat belagu itu. Apa ini? Tekanan ini? Sial! Ucapnya yang tidak bisa menahan tekanan kuat yang dipancarkan oleh Damho. Brengsek! Aku akan menggunakanmu sebagai tamengku untuk saat ini. Dia lalu mengarahkan tubuh Jinbo ke arah Damho yang melompat. Akan tetapi, itu percuma saja. Karena Damho tidak menghentikan lompatannya dan langsung meninju tepat di dada Nam Gongso. Satu tinju Damho langsung melemparkannya, terhantam ke tanah sampai membuat tanah tempat dia terjatuh menjadi hancur. Kakak, ucap Jinbo yang masih sanggup untuk berdiri. Mundur, balas Damho. Damho lalu melangkah maju ke arah Nam Gongso. Nam Gongso benar-benar tidak berpikir bahwa Damho akan tetap menyerangnya. Jika dia tidak mengendalikan kekuatannya untuk menyelamatkan anak itu, mungkin Nam Gongso. Dia tidak tahu apa-apa tentang tinju pria itu, gumam Heiso. Nam Gongso merasakan rasa sakit yang begitu dahsyat dari pukulan Damho. Namun dia tidak peduli dengan rasa sakit tersebut. Aku tidak bisa dipermalukan di depan orang yang melakukannya, gumam Nam Gongso. Aku akan membunuhmu, ucap Nam Gongso yang kembali berdiri. Dia mengayunkan pedangnya menyerang Damho menggunakan teknik The Endless Sword Art. Dia lalu melompat menuju arah Damho. Dia tidak akan tertipu untuk kedua kalinya, pikirnya. Dazzling the Kick, Namgong Illusioner Method. Dazzling the Kick itu adalah metode gerakan yang membingungkan lawan yang memukul pertahanan mereka di 10 tempat berbeda pada waktu yang sama. Tuan Muda Nam Gongso meningkatkannya menjadi selisun, gumam Heiso. Itu mirip dengan teknik 1000 bayangan Naruto. Hanya ada satu yang asli sementara lainnya merupakan ilusi. Jadi, apa yang akan kau lakukan sekarang? Bisakah kau membedakan 10 penglihatan yang berbeda? Ucap Nam Gongso. Kau akan membayar ketidaktahuanmu ke Sekte Namgong. Lanjutnya sembari melompat dengan semua bayangan yang dia miliki. Nam Gongso begitu percaya diri pada kekuatannya. Dia bahkan mengatakan bahwa semua gerakan yang Damho lakukan tidak akan berguna melawan tekniknya. Pedang milik Nam Gongso kini sudah berada begitu dekat di leher Damho. Matilah kau! Teriaknya. Namun yang tidak disangka oleh Nam Gongso adalah Damho berhasil menahan pedangnya menggunakan tangan kosong. Itu merupakan teknik Silver Steel Hand milik Damho. Bagaimana kau menangkap pedangku? Ucapnya yang begitu panik. Damho menghantamkan kakinya ke tanah dengan begitu kuat. Dia bersiap dengan Flying Steps-nya. Dengan tinjunya yang menusuk, Damho melompat dengan sangat cepat ke arah Nam Gongso. Damho dengan mudah menghancurkan pedang milik Nam Gongso. Tidak hanya sampai di situ saja. Damho meneruskan tinjunya yang langsung menghantam tubuh Nam Gongso. Damho tidak membiarkan Nam Gongso begitu saja.
Dia lalu meraih tangannya. Ini belum selesai, ucap Damho. Apa? Ucap Namgong yang begitu ketakutan. Aku katakan sebelumnya, lenganmu akan kupatahkan, ucap Damho. Ya, jangan, tidak. Wah! Teriaknya kesakitan. Damho tanpa ragu mematahkan semua jari-jari dan tangan Namgongso yang digunakan untuk menyakiti Jinbo sebelumnya. Tindakan Damho tentu saja mengejutkan Yunwon dan Haiso. Mereka berdua bergumam kalau Namgongso adalah keturunan klan Namgong, dan Namgong adalah klan yang sangat kuat di Sichuan. Mereka juga memiliki moto yang menyatakan bahwa mereka tidak akan melupakan kebaikan, tapi dendam mereka akan kembali 10 kali lipat. Dia mematahkan lengan anggota sekte semacam itu. Kau pasti gila, gumam Yunwon yang dibuat tidak percaya bahwa Damho berani melakukannya. Apa yang terjadi? Teriak Namgongchang yang keluar karena keributan yang terjadi. Apa yang terjadi denganmu? Tanya Namgongchang. Pria itu. Lenganku, ucap Namgongso. Beraninya kau menyerang keturunan klan Namgong. Aku harap kau tahu konsekuensi apa yang ada di depanmu karena merugikan keturunan klan Namgong, ucap Namgongchang. Ucap Damho dengan datar menanggapi ucapan Namgongchang. Damho lalu melangkah maju menuju Namgongchang. Jalannya berbeda dari orang kebanyakan. Dia berjalan dengan aneh. Aku belum pernah melihat seorang warrior berjalan dengan pincang. Kaki adalah kelemahan fatal bagi warrior manapun. Kaki yang pincang berarti otot di kakinya patah. Patah kaki menyebabkan distorsi tulang belakang dan mempengaruhi otot leher. Otot-otot di tulang belakang dan leher berjalan secara vertikal melalui garis tengah tubuh. Semakin menonjol tubuh warrior itu, akan semakin stabil garis tengahnya. Tapi, pria ini tidak seperti itu. Dan bahkan, Namgongso dikalahkan olehnya. Mustahil, gumam Namgongchang. Kau bilang, kau ingin aku menjadi kekuatan pendorong di balik pembentukan aliansi Murim, kan? Ucap Damho. Apa yang kau katakan? Tanya Namgongchang. Kau sendiri yang mengatakannya. Surga membantu aliansi Murim. Tepat pada waktunya, kambing hitamnya muncul, ucap Damho. Namgongchang berpikir itu pasti percakapannya dengan Namgongso melalui telepati. Dia juga berpikir bahwa Damho sudah menguping pembicaraan mereka. Menurut Namgongchang, bahkan seorang master pun tidak mungkin menguping telepati mereka. Kau tahu? Aku sudah berada di ruang bawah tanah untuk waktu yang sangat lama. Itu adalah tempat yang menakutkan tanpa seberkas cahaya pun. Tapi, apakah kau tahu apa yang sangat lucu? Bahkan sedikit suara terdengar sangat keras di sana. Ketika setetes air jatuh, itu mengenai dinding dan memperkuat suara puluhan atau bahkan ratusan kali. Bayangkan, tinggal di tempat seperti itu dan suara itu terus masuk ke telingamu sepanjang waktu. Bagaimana menurutmu? Mungkin jika itu kau tidak akan bertahan bahkan 3 hari. Tapi aku bisa. Apakah kau tahu apa yang aku lakukan? Aku menutupi telingaku dengan lumpur, tetapi suaranya masih menembus masuk. Ngomong-ngomong, hal yang menarik tentang tubuh seseorang adalah dia mulai menyelesaikan diri di beberapa titik. Aku berhenti mendengar hal-hal yang tidak ingin kudengar, dan setiap suara yang kuinginkan, tidak peduli seberapa kecil itu, aku dapat mendengarnya dengan keras dan jelas, ucap Damho. Jadi, apa yang ingin kau katakan? Balas Namgongchang. Apakah kau bertanya karena kau tidak tahu? Ucap Damho yang balik bertanya. Namgongchang semakin panik. Dia bertanya-tanya apakah Damho benar-benar mendengar semua percakapannya. Apakah kau pikir kau bisa dimaafkan karena menyakiti keturunan sekte Namgong dengan alasan seperti itu? Ucap Namgongchang. Dimaafkan? Ucap Damho. Tim pedang emas, tangkap dia! Dialah yang melukai keturunan klan Namgong, perintah Namgongchang. Klan Namgong tidak akan pernah memaafkan siapapun yang menyebabkan kerusakan padanya. Tunjukkan padanya kekuatan tim pedang emas. Bahkan tidak masalah jika harus membunuhnya, perintahnya pada tim emas klan Namgong. Bahkan tim pedang emas telah dikirim. Masalah ini tidak akan mudah untuk diakhiri. Situasinya semakin buruk dari menit ke menit. Tidak baik menjadi musuh sekte Namgong, gumam Yunwon.
Serang dia! Ucap tim pedang emas. Mereka menyerang Damho secara bersamaan dan langsung mengeluarkan sebuah teknik kuat klan mereka. Sebuah keterampilan pedang klan Namgong. Itu hanya diturunkan kepada anggota tim pedang emas. Mereka semua menyerang Damho dari segala arah. Namun, Damho masih diam dan tidak bereaksi. Yunwon berpikir keras untuk menghentikan semua kekacauan ini. Dia juga berpikir bahwa Sekte Haenam akan dapat membantu untuk menyelesaikannya. Namun, betapa terkejutnya Yunwon melihat pemandangan di depannya. Seseorang langsung mati seketika terkena tinju Damho. Damho mulai menyerang, menghajar, dan meninju satu persatu anggota tim pedang emas milik klan Namgong. Orang yang terkena langsung tinju Damho akan langsung tewas, sementara mereka yang terkena efeknya akan terlempar dan mengalami beberapa luka. Mustahil. Bagaimana tim pedang emas bisa begitu mudah dikalahkan? Gumam Namgong Chang yang tidak percaya dengan apa yang dia saksikan. Tim pedang emas merupakan pasukan terbaik yang dimiliki oleh klan Namgong. Klan Namgong mencurahkan hati serta jiwa mereka untuk melatih tim pedang emas. Tidak hanya itu, mereka yang ikut kali ini merupakan para ahli yang dimiliki oleh klan Namgong. Akan tetapi, para ahli itu dikalahkan tanpa kesempatan untuk melakukan apapun terhadap Damho. Meskipun beberapa anggota mereka telah mati, tim pedang emas juga tak gentar dan terus menyerang Damho. Mereka bersiap dengan teknik The Thunder Selecting Blade. Namun sayangnya, bahkan sebelum mereka berhasil menggunakan teknik tersebut, satu persatu dari mereka terus saja dihajar oleh Damho hingga mati. Damho benar-benar tidak takut dengan nama besar klan mereka. Satu persatu anggota tim pedang emas dia bunuh dengan tinjunya. Sialan, dari mana datangnya monster seperti itu? Tanya mereka yang sudah mulai ragu untuk melawan Damho. Damho terus maju dan menghajar mereka semua. Darah berceceran di tempat itu dari tubuh tim terkuat klan Namgong. Bagaimanapun usaha mereka untuk menyerang Damho, tidak ada yang bisa membuahkan hasil. Damho merupakan seseorang yang kehilangan keseimbangannya di dalam tubuhnya dan mustahil akan menjadi seniman bela diri yang hebat. Itu juga sebabnya Gon Ai merasa bahwa rumor yang selama ini beredar dibesar-besarkan. Namun dia baru sadar, rumor itu bahkan tidak mengungkapkan setengah dari bentuk aslinya. Gon Ai bertanya-tanya bagaimana Damho akan menghadapi konsekuensinya setelah melakukan ini semua. Di mata Gon Ai, saat ini dia melihat semangat serta niat membunuh yang begitu kuat dipancarkan oleh Damho. Dia sama sekali belum pernah melihat orang seperti Damho sebelumnya. Damho sama sekali tidak kesulitan menghadapi tim pedang emas. Bahkan dia belum mengerahkan sepenuhnya kekuatan aslinya. Lawanku adalah seseorang yang mengalahkan tim pedang emas dalam sekejap. Sial, tubuhku mengatakan itu sangat berbahaya. Namun, aku juga tahu seni bela diri. Aku tidak bisa menunjukkan punggungku terlebih dahulu. Gumam Namgong Chang yang sejatinya sudah begitu ketakutan. Dia lalu meloncat ke arah Damho, mengesampingkan serta melawan semua rasa takut yang ada pada dirinya. Dia menyuruh semua bawahannya yang masih hidup untuk mundur dan langsung menggunakan teknik Thunder Selecting Blade. Menurut Namgong Chang, kesempatan untuk menghadapi lawan seperti Damho sangatlah jarang terjadi. Dia berniat untuk menjatuhkannya hanya dengan satu serangan. Kena kau, rasakan ini! Ucap Namgong Chang yang merasa sudah berhasil mengenai Damho. Apa? Begitu terkejutnya dia menyadari Damho tidak hanya bisa menangkis serangannya, namun mampu menghancurkan pedangnya. Bahkan efek serangan balik dari energi yang dialiri ke pedang itu serta serangan dari Damho yang datang bersamaan membuatnya terluka dan memuntahkan darah. Tidak hanya Namgong Chang, Yunwon dan Haisou juga dibuat begitu terkejut. Yang Damho lakukan tidak hanyalah menangkis pedangnya, tapi dia juga bisa melakukan serangan secara langsung, pikir mereka. Tidak sampai di situ saja, Damho tidak membiarkan Namgong Chang untuk mengambil nafas dan langsung kembali menerjangnya. Hanya dalam sepersekian detik ke depan, Namgong Chang sudah dipastikan mati di tangan Damho. Bahkan terlihat wajah Namgong Chang yang sudah begitu pasrah. Berhenti! Teriak Gon Ai yang langsung melompat ke arah Damho dan Namgong Chang. Terlihat tangan Damho yang sudah hampir menebas leher dari Namgong Chang. Akan tetapi pedang Gon Ai tiba di waktu yang tepat. Fist Demon! Ucapnya yang sekuat tenaga menahan serangan dari Damho. Itu juga membuat kematian Namgong Chang tertunda dan hanya terlempar ke belakang. Pedang milik Gon Ai yang dialiri energi Qi-nya berhasil menahan tebasan tangan dari Damho. Ada seseorang yang sekuat ini di dunia kita. Tidak peduli berapa kali aku melihatnya. Dia pasti hanya berusia sekitar 20-an. Aku benar-benar tidak percaya bahwa dia telah mencapai kekuatan sebanyak ini pada usia semuda itu. Gumam Gon Ai. Bagaimana kalau berhenti sekarang? Akankah kau mundur? Ucap Gon Ai.
Mereka lah yang mulai pertarungan ini, balas Damho. Jika kau mundur sekarang, kami akan melupakan semua yang terjadi di sini, ucapnya pada Damho. Kenapa kamu memutuskan untuk menyuruhnya mundur? Dia adalah musuh keluarga Namgong. Bunuh dia, Gon Ai. Gon Ai sejatinya masih bergetar akibat menahan serangan Damho sebelumnya. Chang, aku tidak yakin aku bisa sepenuhnya melawan dia, ucap Gon Ai. Gon Ai, apa yang kau bicarakan? Teriaknya kesal kepada Gon Ai. Tawaran ini bukan demi dia. Itu tawaran demi dirimu. Aku tidak yakin bisa melindungimu darinya, ucap Gon Ai. Bagaimana bisa? Oh, Gon Ai yang aku tahu tidak akan pernah menunjukkan kelemahannya di depan musuh. Akan tetapi, hal itu baru saja dia lakukan. Apakah orang itu sekuat itu? Gumam Namgong Chang. Chang, kubur dendammu di sini. Bukankah kamu memiliki sesuatu yang lebih besar dari ini? Ucap Gon Ai. Gon masih mencoba untuk menyuruh Damho menghentikan semua ini. Akankah kamu mundur? Tanya Gon Ai pada Damho. Kenapa aku harus mundur? Bajingan itu, dia masih bernafas. Kau keparat, ucap Gon Ai. Dan tidak menunggu lama, Damho langsung menerjang ke arah Gon Ai yang mencoba menghentikannya. Namgong Chang memainkan peran penting dalam pembentukan aliansi Murim. Aku tidak bisa membiarkannya mati di tangan orang ini, gumam Gon Ai. Dia juga melompat ke arah Damho dengan teknik pedang miliknya. Sebuah teknik seni pedang rahasia Sekte Hainam. Kekuatan pedang Gon Ai adalah yang terhebat dari Sekte Hainam. Shi Dragon Slayer Blade! Teriak Gon Ai melesatkan serangannya. Damho sedikit merasakan tekanan dari serangan itu. Bagaimanapun, Gon Ai merupakan seorang master dari Sekte Hainam. Oh Gon Ai, kamu harus mengeluarkan semua yang kamu miliki, ucap Namgong Chang. Meskipun Damho merasakan sedikit tekanan dari serangan Gon Ai, dia sama sekali tak berniat untuk mundur. Dia lalu bersiap dengan Fearsing Fist-nya. Dan tinju dari Damho serta pedang terkuat Gon Ai pun berbenturan. Pedang dan tinju mereka saling bertabrakan, ucap Namgong So. Ini gila. Bahkan untuk berpikir, dia menangkis teknik pedang dengan tinjunya, ucap orang di sana. Aku baru saja bentrok dengan tinju, tapi rasanya seperti aku langsung menabrak batu besar dan seluruh tubuhku gemetar. Yang lebih mengejutkan adalah tinjunya tidak terluka setelah bertabrakan dengan pedangku, gumam Gon Ai. Gon Ai tidak habis pikir bagaimana bisa kulit manusia bisa sekuat itu. Gon Ai masih tidak menyerah dan mencoba menyerang Damho lagi. Meskipun dia tidak bisa menghentikan Damho, setidaknya dia akan membuat Damho mundur, pikirnya. Shi Dragon Slayer Blade, Break Sunset of Lost Souls. Gon Ai mengarahkan semua kekuatan terkuatnya hanya agar bisa membuat Damho mundur. Dengan serangan yang satu ini, aku mungkin tidak akan mengalahkanmu, tapi aku akan membuatmu mundur, ucapnya. Bukannya menghindar atau mundur, Damho malah menerobos maju ke arah Gon Ai. Berbahaya untuk mencoba menghindarinya. Namun, dia langsung melompat ke arah seranganku, gumam Gon Ai. Tindakan Damho membuat semua orang begitu terkejut. Mereka benar-benar tidak habis pikir Damho dengan berani menerjang maju ke arah serangan Gon Ai. Bukannya menghindari pedang Gon Ai, dia malah melemparkan tubuhnya untuk menutup jarak. Pada keadaan ini, Damho, ucap Junwan. Akan tetapi yang tidak mereka ketahui adalah Damho baik-baik saja berkat teknik Turtle Shield Skin miliknya. Gon Ai tentu saja terkejut melihat Damho menangkis serangannya. Pedang miliknya bukanlah pedang biasa. Itu merupakan pedang yang diperkuat dengan energi. Daya potong serta ketajamannya jauh lebih unggul daripada pedang terkenal manapun di dunia. Namun Damho menangkisnya hanya dengan menggunakan tubuhnya dan bahkan berhasil mendekati Gon Ai. Damho tidak langsung menghantam Gon Ai menggunakan tinjunya. Dia meraih serta mencengkram baju Gon Ai. Sampai sekarang, banyak warrior yang tak berdaya menghadapi Damho dalam pertempuran jarak dekat. Namun, untuk membuktikan bahwa Gon Ai berbeda dari warrior lainnya, dia tidak menghindar dari Damho. Mencoba bertahan dan berhasil menusuk Damho di sisi perutnya. Meskipun itu cukup menyakitkan bagi Damho, namun Damho bukanlah seperti warrior lainnya yang dikenal oleh Gon Ai.
Damho mencengkram baju Gon Ai lebih kuat dan memutar badannya, lalu Gon Ai dibanting ke tanah dengan posisi kepala di bawah. Bahkan begitu kuatnya bantingan itu sampai menimbulkan keretakan di tanah sekitarnya. Begitu Damho menetapkan tujuannya, dia akan melewati semua rintangan, entah itu air maupun api. Dia tidak akan pernah mundur selangkah pun dan hanya akan bergerak untuk mencapai tujuannya. Damho tidak menunggu lama dan langsung berlari ke arah Nam Gong Chang. "Chang! Hati-hati!" ucap Gon Ai yang sudah berlumuran darah. Tidak, menjauhlah dariku!" ucapnya yang begitu ketakutan. Matanya yang berkilauan dengan kehidupan, serta ujung kain yang berwarna hitam. Dia benar-benar teror, gumam Nam Gong Chang. "Tuan Muda Cho, kita perlu melindungi Nam Gong Chang." "Ah, sial!" balas Yunwon. Haiso dan Yunwon melompat dengan segera ke arah Nam Gong Chang untuk melindunginya. "Hentikan, teman!" ucap Yunwon yang sudah bersiap dengan tekniknya. Kekuatan ketiganya pun bertabrakan. Haiso dan Yunwon mengarahkan semua kekuatan mereka hanya untuk menangkis serangan dari Damho. "Hentikan!" teriak Haiso yang meringis kesakitan. Bahkan setelah Damho bertarung cukup lama, Haiso dan Yunwon masih tidak bisa benar-benar menghentikan serangan Damho sepenuhnya dan bahkan keduanya lah yang mendapat kerugian. Meskipun semuanya terkejut melihat teknik Damho, tapi semua ini harus berakhir. Tidak terbayangkan bagaimana rasanya ditinju orang itu, pikir Yunwon. "Teman," ucap Yunwon yang menghalangi jalan Damho. "Apakah kamu akan menghentikanku juga?" ucap Damho. "Wah, tenang Bung. Aku merasa seperti tubuhku hancur," ucap Yunwon. "Tuan Muda Damho, aku tahu kamu marah. Tapi kenapa kita tidak berhenti di sini saja?" ucap Haiso. "Mengapa aku harus melakukan itu? Nam Gong Chang adalah orang yang harus melakukan pekerjaan besar lainnya," jawab Haiso. "Itu bukan urusanku," ucap Damho. Tekanan ini, pada tingkat ini, dia tidak akan tertinggal dari Nyong Chonwol, seorang sarjana lama dari sekolah Hainam. Tidak, mungkin dia bahkan melampauinya, gumam Haiso. "Teman, Nam Gong Chang adalah orang penting di dunia. Dia belum boleh mati. Jika kamu pikir aku temanmu, jangan lagi pikirkan urusan ini," ucap Yunwon. Damho hanya diam. Dia tidak mengeluarkan sepatah kata pun lagi dan hanya fokus ke arah Nam Gong Chang. "Ini permintaan pertama dan terakhirku sebagai teman." "Teman," ucap Yunwon yang terus memujuk Damho, namun semua usahanya sia-sia. Damho terus melangkah maju dan mengabaikan semua orang. Yunwon lalu meminta tolong kepada Jinbo untuk menghentikan Damho. "Percayalah padaku," ucap Jinbo. "Kakak," ucap Jinbo dengan suara yang sangat pelan berharap Damho tidak melangkah lebih jauh lagi. "Kau tahu, aku tidak ingin kau menyerah," ucap Damho yang sudah berada tepat di hadapan Nam Gong Chang. Kalimat Damho benar-benar membuat tubuhnya gemetaran ketakutan. "Mencoba menggangguku lagi. Datang padaku dan aku akan membunuh kalian semua. Jika aku membunuhmu seperti ini, maka suatu hari nanti aku akan bisa membunuh semua orang di sekte Namgong," ucap Damho. Nam Gong Chang merasa pikirannya kosong. Dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun dan hanya bisa menunduk ngeri. Nam Gong Chang tidak memiliki cukup kepercayaan diri untuk menatap mata Damho. Ini adalah psikologis pembunuh. Kamu tidak perlu menghentikan darah seseorang untuk membunuh mereka. Menghancurkan keinginan mereka, menghancurkan pikiran mereka, dan menghancurkan kepribadian mereka juga merupakan pembunuhan, gumam Gon Ai. "Jangan menyerah!" bentak Damho pada Nam Gong Chang. Nam Gong Chang benar-benar hanya diam membisu. Bahkan nafasnya terengah-engah karena dibentak oleh Damho. Tidak ada yang tahu artinya. Tapi bahkan saking ketakutannya, Nam Gong Chang sampai kencing di celana. Mampus kau ndak tuh, mampus kau, kencing celana, mampus. Geram mau. Semua orang refleks memalingkan dirinya dari Nam Gong Chang. Tidak diketahui dunia bahwa pada hari ini, Damho telah membantai para warrior terkuat dari sekte Namgong, yaitu tim pedang emas. Memang ada beberapa saksi termasuk Cho Yunwon, tapi tidak ada yang ingin insiden itu diketahui dunia luar. Oleh karena itu mereka semua diam saja. Meskipun demikian, tetap saja kejadian itu masih menyisakan percikan api dari para pecundang klan Namgong. Nam Gong Chang dan Nam Gong So masih tidak menerima kekalahan tersebut.
Bahkan tim pedang emas telah dihancurkan. Kehormatan Sekte Namgon telah jatuh ke tanah. Orang-orang pasti menertawakan mereka jika mereka hanya diam seperti ini. Nam Gongso terus mendesak Nam Gongchang untuk mengambil tindakan dan balas dendam. Akan tetapi, Nam Gongchang menyuruh Nam Gongsu untuk bersabar dan menahan semua itu untuk sementara waktu. Reputasi Sekte Namgong telah jatuh ke tanah. Bagaimana kau bisa mengatakan untuk bertahan dengan itu? Ucap Nam Gongso yang sangat kesal. Tetap saja, kamu harus menanggungnya. Menurutmu, apakah aku merasa lebih baik? Balas Nam Gongchang. Nam Gongchang merasa jauh lebih menderita dari Nam Gongso. Tim pedang emas sudah seperti keponakannya sendiri. Bagaimana mungkin dia bisa melupakan kematian mereka? Nam Gongchang menyuruhnya untuk bersabar. Bagaimanapun mereka tetap harus menanggungnya. Karena jika mereka bergerak tanpa berpikir panjang, yang ada dunia luar akan mengetahui bahwa tim pedang emas klan Namgong telah dikalahkan oleh satu orang. Itu akan membuat semua orang menilai mereka lemah dan memandang rendah klan Namgong. Menurut Nam Gongchang, tidak masalah jika itu satu atau dua sekte. Tetapi bagaimana jika seluruh murid mengetahuinya? Kamu harus menunggu sampai klan Namgong menyelesaikan pembentukan aliansi murim dan mengendalikannya. Setelah itu, balas dendam bisa diurus nanti, ucap Nam Gongchang. Sementara itu, Gon Ai dan Yun Won terlihat sedang duduk bersama. Fish Demon, dia temanmu? Tanya Gon Ai. Ya, betul sekali, jawab Yun Won. Hahaha, kau memiliki teman yang luar biasa. Dia terlalu sulit untuk ditangani, balas Yun Won. Dia muncul entah dari mana. Seolah-olah surga telah menjatuhkan seorang monster. Siapa sebenarnya dia? Tanya Gon Ai. Itu adalah Yun Won yang memang sejatinya tidak mengetahui latar belakang dan bagaimana Damho tentu saja bingung menjawab pertanyaan dari Gon Ai. Kamu juga tidak tahu banyak tentang dia. Master tidak dibuat dalam sehari. Aku tidak berpikir bahkan Kumuriong dapat dibandingkan dengan dia. Hanya ketika ada dukungan sistematis dan banyak investasi, seseorang yang dapat disebut master baru dapat dibuat. Sejauh yang aku tahu, dia bukan milik sekte bergensi. Mungkinkah dia dari sekte iblis? Ucap Gon Ai. Sekte iblis, ucap Yun Won. Sumpah nggak tahan lihat orang kayak gini. Mana gigi ini sakit lagi, bikin skrip yang nguras emosi. Menyala bangku. Geram cok. Ya begitulah ya kawan-kawannya. Tapi ini juga membuktikan bahwa manhwa ini sukses ya kawan-kawan, karena bisa memancing emosi seseorang, entah itu emosi amarahnya, emosi happy, bahkan harunya. Dan Nara sendiri juga aku itu sih sebenarnya. Bukan hanya Nara sih sebenarnya, orang-orang yang pembacanya juga mengakui bahwa memang ini tuh keren loh, keren banget malah manhwa ini. Bahkan ya kawan-kawan, Nara lihat itu dia punya rating sampai di angka 9 loh. Gila kan? Saking memang keren sih memang manhwa ini. Oh iya kawan-kawan, ngomong-ngomong kalau ada yang nanya, kok akhir-akhir gambarnya pecah dan jelek men? Itu memang dari webnya ya kawan-kawan ya. Ada beberapa chapter ke depan seperti itu, jadi mohon maaf sebelumnya. Dan juga terima kasih banyak buat kawan kita, penonton Ewako 13 atas rezekinya. Insya Allah rezekinya dilancarkan oleh Allah SWT dalam bentuk apapun. Kemarin sempat mah dan sakit gigi. Serius itu rasanya lebih sakit daripada tinjunya Damho. Makanya Nara nggak bisa up kemarin, dan juga mohon maaf untuk komen kawan-kawan. Mungkin Nara nggak balas dulu ya satu-satu. Ya insya Allah lah di video kedepannya, soalnya ini gigi masih nyut-nyut loh kawan. Masih nyut-nyut sekali sumpah. Ya kalau hanya demam masih bisa lah ditahan, tapi tidak untuk sakit gigi, mah plus asam lambung. Untuk kawan-kawan semua juga terima kasih banyak atas dukungan kalian semua. Insya Allah rezekinya kita semua dilancarkan, amin ya robbal alamin. Saya Nara, Ewako 13. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.